Aglonema. Kita hadir lagi di Kota Bogor, tepatnya di Aglo House. Hari ini hari spesial, liputan spesial. Ya. Karena kita nggak cuma ngasih harga promo Aglonema, tapi hari ini Aglo House jalan-jalan. Oke, tapi kita rahasiain dulu di depan. Pokoknya, tapi kita kasih clue. Apa clue-nya? Nama desanya Pancawati. Pancawati, bukan Pancasona. Pancawati. Nanti kita ada sejarah juga itu Pancawati. Sejarah yang banyak orang belum tahu, termasuk kita ya. Ya. Waduh, kita aja wow luar biasa sejarahnya Kalau nanti. tahu Aglonema Pancawati, nah connect namanya itu. Bener ya. Oke, kita main cepet aja biar nggak sabar mau ke sana. Ya. Jadi langsung kita diskon. Semangat. Semangat. Oke. Yuk, kita mulai dari sini ya. Oke, dari sini. Saya Nah. ngikut di sini aja deh. Ngikut aja boleh, ngikut boleh. Ini mau kasih lihat ya. Wow, Donna Carmen Fanta. Ini karya Pak Greg yang keberapa, Bu Lev? Ingat nggak? Ke satu, Waduh. kedua, apa ketiga? Kayaknya sih kedua. Kedua, yang udah F3 ini ya. Donna Carmen. Donna Carmen, tapi ini udah mutasi Fanta rumput 3. Mau dilepas gak nih? Kalau ada yang mau boleh. Berapa? Tapi ini harganya jangan jangan nawar-nawar. Emang harganya segitu. Ya, 1 juta. 1 juta aja kalau yang mau ya. Kalau yang mau, tapi Karena kalau memang mau ini ditanya. benar-benar Ini rumputnya pencinta 4. Donna Carmen. Oh, rumput 4, sorry, bukan 3, 4. Oke, Donna Carmen mutasi, Donna Fanta. Oke, rumput 4 di 1 juta rupiah. Ya. Lanjut, kita punya apa? Ini yang Brevis, kita mah ada terus ini ya. Brevis Karena Patum. udah di petani. Oke, Brevis Patum ini salah satu Aglonema spesies ya. Oke, ini kalau yang mau nyilang boleh. Ini di harga berapa? 250. Rp250.000. Kalau nggak salah ini indukan dari Donna Carmen. Iya, salah satu induk Brevis prekursornya. Patum. Jadi sebelum ini kan ada prekursornya. Bener. Oke, ini spesiesnya yang Ya. berasal dari hutan atau alam. Lalu Lanjut. kita ada Donna yang white. Donna Carmen White. Oke, Donna White ya, Donna Carmen White. Oke, ini per potnya di harga berapa? Itu kita kasih 50.000 aja. Rp50.000. Murah kan? Oke. Padahal white loh. Oke, kayak Pos Makanya- White, Donna White ya. Banyak, tanian banyak. Bener banget, Bu Lev. Lanjut lagi, Bu Ini ada Lev. green compacta Green Compacta. Oke, di harga berapa? 150. Rp150.000 untuk Green Compacta. Next. Ini gadis yang kita belum- punya gadis warna maksimal. Belum menikah. Ngeping banget. Tapi udah menuju dewasa ya. Di harga berapa? 225. Rp225.000. Walaupun dia punya anak tetap aja gadis namanya. Iya, gadis. Itu Oke. ya. Kita punya ini yang jarang nih. Sengkuni Ah? Sengkuni. Sengkuni. Di harga berapa? agak 100.000. Rp100.000. Sengkuni ini bukan mata-mata ya. Tahun ini kayaknya saya mau ganti nama deh, nama Sengkuni jelek banget. Mata-mata kan zaman Belanda gitu ya. Tahu. Ini Aglonema yang langka juga. Apa namanya tuh, Bu Soldier. Lev? Hah? Soldier. Soldier. Tentara, soldier. Tentara. Oke, soldier itu tentara. Ini di harga berapa? 150. Rp150.000. Tapi kayaknya ada terah rotundum loh di belakangnya merah. Tapi di Thailand. Oh, Thailand. Thailand kan sudah pakai rotundum juga. Oke, sip ya. Berapa tadi? 150. Rp150.000. Ini Sri Kencana. Sri Kencana. Sri Kencana ini di harga berapa? Atau nama lainnya adalah apa, Bang Sana? 100.000. Apa Yorkanzania? Di harga 100.000. Rp100.000. Sri Kencana atau Yorkanzania, nama Thailandnya dibawa oleh Ko Edi. Apa? Ko Edi, Pak Edi Bukan Redliff. namanya? Itu tadi Yorkanzania. Nanti tulis ya. Ya. Mekarsari. Mekarsari bule, roset banget, mewah banget. Oke, promoin Bu Levina berapa nih? 250. 250. Kemurahan ini mah, nggak apa-apa emang. Ya udah. Ya udah, nanti Ya udah. kalau orang nawar Ya. lagi udah pasti. Udah harga pas aja 250. Tuh. Ya kan, karena Bu Levina mau buru-buru nih ke desa Pancawati. Iya, kalau udah telat salah ngomong harga ya udahlah. Jadi udah dah diskon-diskon aja. Oke. Apa tadi tuh Biroy Kita White? punya Biroy White, tapi ini yang udah unik ya. Dari bentuk daun dan warnanya di harga berapa? 100.000 aja. Rp100.000. Kita kesana lagi. Oke, kita ke sana Ketemu lagi. lagi. Ke sana ini Bang Sana. Bang Sana. Ini ada yang Apa? jadulan juga nih, Thailand juga sih. Oke. Cuma kita nggak Ini tahu spesies namanya. apa hibrid? Hibrid. Oh, udah hibrid. Oke. Ada juga katanya sih namanya cutlass, tapi nggak tahu deh bener. Cutlass Kalau ya? gambarnya lain di Google. Oke, ya udah deh. Oke, ini hibrid Thailand. Di harga Unik berapa? Ya, dia itu panjang Bener. 150. Rp150.000. Kayak hibrid-hibrid Amerika gini ya modelnya ya. Iya. Lanjut. Ini Kita seksi punya ruby. seksi ruby. Ada seksi ruby, yuk di harga berapa yuk? 125. Rp125.000.
Lanjut lagi. Ini Red Tiger. Red Tiger. Itu bidu itu mah ya? Itu mah. Red Tiger di harga berapa? Anjing serigala. 80.000. 80.000 rupiah. Red Tiger. Lalu Bu Levina punya Legacy apa? White. Legacy White. Oke, di harga berapa? 125. 125.000 rupiah untuk Legacy White. Lanjut lagi. Odelia Pinot ya. Odelia Pinot ini di harga berapa? 175. 175.000 rupiah. Next lagi kita punya. Ya udahlah nih. Ruby Chiang Mai. Ruby Chiang Mai rumpun 2 di harga berapa? Gocap. 50.000 rupiah. Lanjut lagi. Gocap, gendis nih di 50.000 rupiah. Oke, lanjut lagi kita punya. Juga 50. Emerald di harga 50.000 rupiah. Oke, lanjut lagi. Yang gedean 75. Emerald gede warnanya bule di harga 75.000 rupiah. Next lagi. Ini Big Apple juga 75. Kita punya Big Apple ini di harga 75.000 rupiah. Lanjut lagi Bu Lev. Legacy juga 75. Red Legacy di 75.000 rupiah. Yang kecilan 50. Maaf, ini saya pegang satu, Bu Lev ambil dulu satu. Ini ada 2 yang harga lebih ekonomis di 50.000 rupiah Red Legacy. Lanjut lagi Bu Lev, kita punya apa? Yang Mahadewi. Ada Mahadewi. Mahadewi yang Mahadewi pink. Menengah, medium. Nih Mahadewi di harga berapa? 450. 550.000 rupiah. Oke, 550 kan? 500 aja nih. Oke, kita lempengin aja dah. 500.000 rupiah. Mahadewi. Oke, sip. Lanjut, kita punya apa nih? Ada Coconut. Coconut Delight ya. Ini 50 ribuan. Mau disamain? Coconut Delight per potnya di 50.000 rupiah. Oke. Sip, maaf boleh bantu taruh. Lalu saya angkat lagi yang ini. White. Ada Venus White di harga berapa? Sama dia 50. 50.000 rupiah untuk Venus White. Sip, kita Ini punya Green Papuma. Green Papuma, cakep nih, warna putihnya dominan. Ini di harga berapa untuk Green 50 Papuma? juga. 50.000 rupiah. Oke, sip. Ini Lanjut. tadi yang Hybrid Thai ya. Tapi itu anakan. Ini di harga berapa hybrid Thai? 50.000. 50.000 rupiah. Karena namanya masih rancu ya. Ini Komkom. Ada Konkom di harga berapa? 50 juga. 50.000 rupiah. 50 aja nih. Lanjut lagi Bu Cappuccino Lev. Kita punya Cappuccino. 50 juga. Oke, Cappuccino di 50.000 rupiah. Oke, nanti sekalian kita beli cappuccino ya. Pulang dari Itu Desa Legacy Pancawati. Mutiara. Legacy Mutiara. Oke, di harga berapa? 175. 175.000 rupiah. Cakep banget nih. Oke, sip. Lanjut Ini kita punya SO. Star Orange Ekonomis di harga berapa? 75.000 rupiah. Next lagi Bu Lev. Ini Golden Love. Golden Love Tanian di harga 100 aja. 100.000 rupiah. Oke, sip. Bang Sana boleh bergeser. LOD merah. Oke, kita punya Neo Maharani ya. Namanya Neo Maharani. Apa ini? LOD merah. LOD merah ya udah. Di harga berapa? 75 aja. 75.000 rupiah. Oke, sip. Nah, Lanjut. ini ada yang jarang nih. Kita punya apa nih? Din. Cut Nyadin. Oke, salah satu pahlawan wanita Ya. berasal dari Aceh ya. Iya. Diambil dari situ untuk mengenangnya. Oke, Cut Nyadin ini udah merah di harga 150 aja. 150.000 rupiah. Lanjutin Bu Levina, kita punya apa lagi? Ini Rebecca nih. Ada Rebecca udah menor. Ada Rebecca di harga berapa nih? 100 aja. 100.000 rupiah. Dikocin. Next, kita punya apa setelah Rebecca? Ini Wulandari. Wulandari putih. 300. Oke. Wulandari 50. putih. Wow, ekonomis banget di 350.000 rupiah. Wulandari white. Lanjutin. Ada sexy bag. Ada sexy bag. Ini dia. Di harga berapa? 350. 350.000 rupiah. Oke. Nah, ini dia nih si Pancawati. Ini si Pancawati. Nanti kita kupas sejarahnya ya. Pancawati di harga berapa? 75. 75.000 rupiah. Pantengin terus abis cek harga nanti ya kita. Kupas tuntas sejarah. Red King. Oke, Red King. Oke, Red King di harga berapa? 75 aja. 75.000 rupiah. Lanjut lagi. Cunkok. Ada Cunkok. Di 300. Oke, di 300.000 rupiah Cunkok. Lanjut.
Ada kom-kom orange 2. Konkom orange. Oke. Harga sama atau beda? Sama. Konkom orange ini per potnya di harga 100.000 aja. 100.000 rupiah. Oke. Tuh. Sip, kita taruh dulu Bu Lev. Ya. Di sini ya. Ya, boleh. Lanjut, diangkat Nih, lagi. Coba Big Mama Grand. Oh, New Grand Big Mama ini cakep banget, roset banget, warna Ya. bule di harga berapa? 125. 125.000 rupiah. Oke. Lanjut Bu Ini juga Lev. Pink Beauty cakep nih. Pink Beauty warna maksimal kalau kata orang mutasi di harga 150. 150.000 rupiah. Oke. Ada rupa ada harga. Oke, dah kita geser lagi ya. Yuk kita geser Ini yuk. nggak usah deh. Nah, ini Kita ada geser. yang cakep-cakep tapi agak letoy kalau siang. Oke, suksom ya. Suksom white Suksom white atau suksom putih, batang panjang di harga berapa? 200. 200.000 rupiah buat Caca enak nih, dapat banyak. Lanjut lagi. Ini ada Cochin White, ada Cochin 2. white, cakep banget nih. Udah lokal nih Cochin white-nya, size besar. Oke, di harga berapa yang ini? 250. 250.000 rupiah, Cochin white. Oke. Yang Ada dua. satu kita absen lagi. Masih Cochin Beda white di 200.000. 200.000 aja. Si Joni ngejar orang. Lanjut. Ini ada Post Black. Ada Post Black ya. Nih Post Black tuh. Induk kan itu udah gede. Induk ya. Post Black di harga berapa nih? 200.000 aja. 200.000 rupiah untuk Post Black. Oke, sip. Nah, ini ada yang Tuh. Istimewa juga Wow, nih. istimewa dan mewah banget. Siam Jet Trah mewah. Dahsyat ini mewah banget. Oke nih. Pokoknya kalau ada barang begini, ada peminat banyak, kan akan dilepas sama penawar tertinggi. Oke, yang transfer duluan intinya lah ya. Iya, tapi yang duluan kalau nawarnya kebanyakan juga Bener. nggak dikasih. Intinya yang transfer duluan dia udah berhak memiliki. Ya. Oke. Di harga berapa ini? 650. 650.000 rupiah Siam Jet super mewah. Tahan. Parigatanya mewah dan nggak kebakar ya. Oke. Size-nya juga besar. Ini harus adem nyimpennya. Bener. Lanjut Oke, lagi, kita Bu Lev. bawa Kita dulu punya nih, ada apa Gold lagi? Star. Ada Gold Star. Gold Star anak samping, batang panjang ya. Cocok buat induk atau mau dicacah enak nih. Gold Star anak samping nih, dia kejepit jadinya panjang. Di harga berapa? 250. 250.000 rupiah. Oke, nanti kalau dicacah atau anak, kalau Ini ada yang mataharinya kecilan. cukup, dia pendek ya. Ini juga Gold Star. Oke, kecilan. Gold Star atau Golden Star ini lebih kecil atau lebih ekonomis di harga Nah, berapa? 150 aja. 150.000 rupiah. Oke. Lanjut Bu Lev, Ya, kita punya ini apa? Hakyu dulu. Harley Oh, gede Quinn banget ya, Harley Quinn ngepink udah mulai size ngepink. jumbo. Oke, mau dikasih harga Lumayan berapa nih, nih? 250. 250.000 rupiah. Lanjut, kita punya apa lagi nih Bu Lev? Aduh, berat juga. Semangat, rumpunnya banyak banget ya. Itu 3 sih rumput. Kita punya Tapi rapet daunnya. Reanita, rumpun 3 Ini rapet keren banget. banget. Oke, Reanita nih rumpun merah banget di harga berapa? 1,1. 1.100.000 rupiah. Oke. Tuh, merah banget. Oke, sip. Boleh bantu angkat apa mau ditaruh Oke, dulu? taruh Ya, dulu, kita taruh ya. dulu. Tunggu. Ya, sip. Ya. Berhubung Oke. berat. Lalu Bu Ini Levi punya apa lagi? Wulandari ada 2. Bulan dari lokal. Nih dia, tuh. 2, harganya Barengan sama. deh. Harga kita samain, stoknya ada 2. Oke, di harga berapa? 225. 225.000 rupiah lokal dan size besar. Ini dia untuk Wulandarinya. Lanjut yuk, setelah Wulandari dari Bogor. Kita pakai ini frozen ya, belum. Ada frozen, lokal pastinya, rawatan mewah. Size besar atau dewasa ini di harga berapa? 100.000 aja. Yang ini apa sama? Samain aja. Samain nih, aja, tinggal dipilih mau yang mana untuk Lebih frozennya. putih satu yang itu kan. Bener, 100.000 rupiah untuk frozen. Oke, sip. Sip. Lanjut lagi setelah Ini frozen. ada Aladin. Kita punya Aladin. Ayo tuh ya di atas. Aladin, ya. Perwakilan nggak apa-apa, Bu Lev ini. Aladin ini per potnya di harga berapa anak samping? Itu 100.000. 100.000 rupiah. Ini 75. Oke, ini beda harga, lebih ekonomis. Warnanya udah bule ya. Oke, yang ini di 75.000 rupiah untuk Aladin, warnanya udah bule. Lanjut Bu Lev. Ini di 200. Ini induknya Aladin, warnanya udah bule. Di 200.000 rupiah untuk Aladin. Sip. Pada kepanasan. Bule tapi warnanya. Nah, ini Lanjut. ada satu belum. Ini mewah banget sih. Aduh, ini hati-hati. Kita punya tiara putih. Rumpun Bawa dua. anak rumpun 3 ya. Tuh Dua 3. apa 1, 2, 3. Wah. Oke. Rumpun 3 tiara putih di harga berapa? Itu 650. 650.000 rupiah.
Oke, Nanti ada yang sip. kecilnya kalau mau sih. Oke, Bu Lev. Oke. Lanjut Bu Lev. Sekarang kita di sini Kita ya. masuk ke baris terakhir. Baris masih ada terakhir. masih ada. Oh iya. Lanjut. Ini dulu deh. Donasan. Ini rumpunnya Donasanti betul. Tiga. Rumpunnya 1 2 3 4. Empat ya? Kurang lebih 4. Donasanti rumpun 4 cakep banget di harga berapa? cakep banget itu. Harganya 350. 350.000. Ini warnanya golden, tapi bukan, kita nggak sebut tricolor ya. Warna begini dia Donasanti yang ori Donasanti. begini. Tricolor lain lagi. Betul, walaupun mewah banget itu ya. Iya. Lanjut lagi Ini kita ada punya Dua Diana. dengan harga sama atau berbeda? Beda. Oke, yang lebih ekonomis dulu Bobonggol ini 75. Diana berapa? 75. Rp75.000. Diana lebih besar Bu Lev berapa nih? 150. Rp150.000. Oke, sip. Bantu taruh kita. Ini ada Pilih Aman lagi. Kila. Aman Kila. Oke, jarang ada nih Aman Kila. Aman Kila size ekonomis di harga Di 100.000. Rp100.000 untuk Aman Kila. Silakan diamanin ya. Itu Lalu Paulina. kita punya Paulina, udah ngeping banget. Ini di harga berapa? 450. Rp450.000 roset dan ngeping. Oke. Setelah Paul, SLK cakep tuh. oke, setelah Paulina kita punya Sweet Little King yang sudah golden kemerahan. Ini di harga 500. Rp500.000. Oke. Lanjut lagi, Lisa kita punya Lisa. Lisanya di harga berapa nih Bu Lev? 2,5. Rp250.000 untuk Lisa. Ini Next, Kansa ada Kansa. Kansa lokal di harga 150. Rp150.000 untuk Kansa. Oke. Next, kita punya Gabriel ada Gabriel ekonomis di harga berapa? itu 400. Rp400.000. Oke. Lanjut lagi, Hugas ada Hugas, tangkanya pendek-pendek banget, pucukan nembak, spesial promo di harga 200 aja. Rp200.000 untuk Hugas. Oke. Oke, Kresna ada Kresna Golden. Ini dia mangkok loh ini tuh, di harga berapa? itu 200.000. Rp200.000 untuk Kresna Golden. Oke. Ini ada satu lagi Masih Kresna. warnanya agak hijauan ya. Jadi Yang itu ini berapa? 150 aja. Rp150.000 untuk Kresna. Oke. Oke, sip. Oke, Bu Lev, Bawa dulu kita ya. punya Evita ada Evita Golden. Di harga berapa ini? 150. Rp150.000. Oke. Next. Ada Moonlight. Ada Moonlight ekonomis Bobonggol di harga berapa lokal? 150 juga. Rp150.000. Oke. Lanjut Bu Lev. Ada Adelia. Ada Adelia. Adelianya di harga 75. Rp75.000. Oke. Lanjut. Ini Reina. Ada Reina. 100. Reina di 100.000. Rp100.000 untuk Reina. Oke. Next lah Reina. Ini Petita Kita punya Petita yang udah mulai memerah, ini di harga berapa? 150. Rp150.000 untuk Petita. Oke. Ini Next. Veronica. Kita punya Veronica. Di harga berapa? 175. Rp175.000. Oke. Setelah Veronica, Ini Tiara White. kita punya Tiara Yang White. bayi ya. Size Jadi ekonomis Tadi pokoknya. rumpun 4. Di harga berapa? 150. Rp150.000. Oke. Sip. Boleh bergeser Bang sana. Saraswati White. Kita punya Saraswati White. Oke, Saraswati White di harga berapa? 150. Rp150.000. Oke. Next lagi. Post White gede. Kita punya Post White. Ini Lumayan size besar. Di harga berapa? 650. Rp650.000 untuk Post White. Oke. Oke, sip. Lanjut. Golden Ada Hope-nya kita GH. keluarin ya. Ada Golden Hope. Ini daun banyak. Oke, udah siap induk. Di harga berapa? Itu 1,5. Rp1.500.000 untuk Golden Hope. Oke. Oke, dari samping boleh ya. Lanjut Bu Lev, kita punya ukuran yang Ya, berikut dengan harga yang berbeda. 1,2. Masih Golden Hope di Rp1.200.000. Ini Ada sama. dua. Iya. Stoknya ada dua ya, yang Rp1.200.000 ya Bu Lev ya. Ya. Oke. Nih 1,2 aja untuk Golden Hope. Sip. Daunnya udah banyak ya. Ya. Lanjut Bu Lev, setelah GH. Ini dulu ya. Ini Cochin Brown. Ada Cochin Brown. Oke, nih ada Cochin Brown. Di harga berapa per potnya? 200. Rp200.000 untuk Cochin Brown. Oke. Next lagi, SO cakep. kita punya Stardust Orange. Oke. Warnanya orange banget nih, di harga berapa? 150 aja. Rp150.000. Oke. Lanjut Bu Lev. Nih. Wah, ini best seller banget ya. Jadi kita Iya. adain lagi beda stok dan ini lebih mewah. Beda stak dari yang kemarin. Lebih bulan mewah. lalu. Maeswara
mewah banget, size jumbo, batang gede nih. Ya. Oke, kita kasih harga bener-bener ekonomis banget ya. Dari 3.500.000 ya. Mau didiskon jadi berapa? 2,5. 2.500.000 rupiah. Maeswara terah merah daun bulat jumbo. Oke. Tuh, wow, gede banget nih. Aset sih nih. Tenang aja, ini 2.500.000. ada masih ada yang mau beranak. Boleh. Tapi ini merah ini maesnya. Oke. Lanjut, nah, kita ada punya apa satu lagi? deret yang black ya. Varian green kita lagi koleksi karena unik juga ya ternyata varian black Iya. atau green. Kita punya black mulai gerhana di harga berapa? 600. 600.000 rupiah. Oke. Lalu Evita Black Evita Black ya. Evita Blacknya di harga 200. 200.000 rupiah. Oke. Setelah Evita Black Tiara Black ada Tiara Black. Oke. Tiara Black ini size besar di harga. 200.000 juga. Oke, coraknya kita kasih lihat yuk di 200.000 rupiah. Oke. Next lagi Kresna Black Kresna Black. Ya, Kresna sama Black 200.000 juga. 200.000 rupiah size gede. Tahan. Oke. Oh, ini ada post black lagi. Ada Post Kecilan Black yang Pride tadi of kan Sumatera ya. indukan ya. Oke nih, Post Black di harga berapa? 150. 150.000 rupiah. 150.000 rupiah. Ya. Lanjut masih ada yang black? Nah, ini Rinjani Black. Rinjani Black. Keren kan? Oke bener, Warnanya keren banget. megah banget. Di harga berapa? 250. 250.000 rupiah Rinjani Black. Lanjut. Ini LOD Black. Ini LOD. Iya. Oke, LOD Black di harga berapa? 150. 150.000 rupiah. Sip. Terakhir, Ah, Gadis Black. Gadis Black. Gadis Black di harga berapa? 100.000 aja. 100.000 100.000. rupiah. Terakhir, Udah. Samsudin habis. Black. Samsudin Black. Panasan terus. Di apa ya? Diobrol juga nggak ada yang mau. Udah sold. Oke, Nah, boleh geser sedikit ya? Ya. Oke teman-teman, tadi udah kita kasih harga promo, main cepet karena kita udah nggak sabar mau ke desa Pancawati, kita mau mengupas sejarah. Ya, sip. Pertama akan kita bahas adalah masalah kontes yang Pride of Sumatera ya. Ya, Pride of Sumatera yang menang di Belanda, nasional. siapa yang bawa? Dan satu-satunya dia Betul. dari Indonesia yang pernah ke ajang internasional. Pernah lihat nggak pialanya atau tropinya? Belum. Ternyata ada hadiahnya. Oh iya, Penasaran ya? kan? Penasaran. Sama, saya juga belum pernah lihat. Nanti kita lihat sama-sama. Ya. Terus kita kupas Pancawati. Pancawati. Pancawati sama SB sama nggak sih? Karena Terus yang bawa siapa sih? Kita ke desanya Pancawati. Wah. Kan jadinya twing gitu ya. Loh, Bener kok, banget. ada sama Oke, namanya. kita belajar juga tentang kontes zaman dulu atau yang dulu-dulu deh. Ya. Apa sih yang dinilai gitu, ya? Sip. Oke, ya udah, itu sedikit bocoran aja. Kita mau buru-buru Tungguin mau ke ya. sana. Soalnya takut telat. Soalnya orang istimewa banget yang mau kita datengin ya. Ya. Oke, boleh langsung aja yuk. Yuk. Cus. Oke, teman-teman. Bulev, kita udah sampai. Sampai nih. Sekarang kita kasih tahu Kasih tahu karena kita udah sampai. tempatnya udah sampai. Mm-mm. Daerahnya namanya Pancawati, Pancawati. dekat Ciawi, Bogor. Wah, Keren. dari keluarnya aja udah ketahuan Pancawati. Pancawati. Jadi- Siapa yang tahu boleh tulis kolom komentar. Udah tahu pasti. Udah tahu. Oke, kita sudah berada di kediaman Dokter Purwo. Purwo. Siapakah dia? Pasti teman-teman tahu aglonema Pride of Sumatera. Pokoknya legend fenomenal dan bersejarah banget ya. Iya. Sejarahnya pernah menang di mana waktu itu boleh? Floriade. Floriade itu pameran tanaman terbesar di Belanda. Setiap 4 tahun sekali. Wah, keren banget itu. Tahun 2002. Tahun 2002. Iya. Nah, ternyata ada pialanya atau apa namanya? Trofi. Trofinya. Yang kita biasa cuma lihat, belum banyak yang Belum pernah lihat saya malah. belum pernah lihat ya. Bahkan di gambar pun belum pernah lihat. Iya, belum Nanti ada di sini dan masih rapih, Dan masih kita dalam akan kotak. mewawancara beliau. Mumpung masih seger orangnya ya. Iya, wah, masih sehat Umurnya- banget. Umurnya 81 tahun. Wow, 81 tahun. Nah, nanti juga kita di sini ditemenin sama teman-teman kita yang luar biasa Iya. juga. Ada Om Barli. Ada Om Wah, Barli. sang penyilang muda Ada kita. Pak Nandi. Yang nyilangin Penyilang Restiana. Restiana. Waduh. Sip. Dan masih banyak teman-teman lain kita lagi. Oke. Kita Yuk, masuk kita aja kali langsung. yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Tangga. Apa saja pokoknya boleh pakai. Permisi. Wah, kita ada Pak Nandi. Pak Nandi sang penyilang Restiana. Ya. Ini dia. Halo. Selamat siang. Selamat siang, Dok. Pak Dokter Purwo. Ini dia. Lain.
Oke, nanti kita. Asisten saya yang selalu ada di samping saya. Oke. Ini dengan Pak siapa? Pak Budi ya? Pak Budi. Pak Budi. Nah, Pak Barli ini salah satu seniornya Aglo penyilang hebat ini. Oke. Bu Lev, nanti kita, Ya, kita mau tanya-tanya sama tanya-tanya Dokter Dr. Purbo Purbo. ya. Boleh dok? Boleh. Minta waktunya sebentar aja. Ya. Kalau saya masih ingat ya, saya sudah agak tua jadi pekon. Oke. Oke, yuk. Yaudah kita- yuk kita lanjut. Usia sudah di atas 80. Ya dok, jadi kita ini sebetulnya pengen menggali sejarah bagaimana dulu aglonema pada awalnya yang dari Indonesia. Mungkin sebelum kita ke acara yang pernah diikuti di Belanda itu, dokter bisa cerita dulu kisahnya, bisa berkenalan dengan aglonema itu awal mulanya gimana? Apa dokter dulu sambil praktek? Apa udah selesai praktek baru main Enggak. tanaman? Gimana itu dok? Dulu awalnya saya itu senangnya tuh anggrek. Oh, Jadi saya sering ikut pameran anggrek. Nah, sesudah saya tinggal di Gadok, itu, di kaki gunung, kenal sama saudara Budi ini, mulai diperkenalkan, jangan hanya anggrek, tapi juga tanaman hias, karena tanaman hias juga ragamnya banyak dan juga bagus-bagus. Nah, mulai saya tertarik dengan tanaman hias, gitu. Tanaman hias apa saja lah, ini tanaman hias itu dan macam-macam. Terus sekali waktu saya tuh bertamu ke tempatnya Pak Om T, namanya siapa saya tidak tahu, cuma dipanggilnya Om T. Ada di mana ya Bu ya, Bogor ya? Sukasari itu Sukasari. Nah, di situ kira-kira tahun 1995 kok ada tanaman rotundum kok gurat-guratnya merah. Ya, saya waktu itu terheran-heran. Itu temannya Om T yang berasal dari Sumatera. Gitu. Katanya di kaki Gunung Leuser itu banyak. Nah, itu saya tuh mulai mendatangkan banyak rotundum, aglonema rotundum itu dari temannya Om T tadi yang tinggal di Sumatera Utara, di Medan, untuk dibawa ke Bogor, dan saya mulai beli banyak, 10, 20, 100, 200, sampai akhirnya punya 500-600 pohon. Itu awalnya saya kenal dengan aglonema rotundum. Sebelumnya cuma ya yang biasanya hijau-hijau, kuning-kuning sedikit gitu. Awalnya di situ. awalnya jadi sempat punya rotundum dulu. Lalu punya Pride of Sumatera kapan Nah, itu rotundum itu ada di Gadok. Waktu itu asisten saya Pak Nandi ini. Oh. Nah, tahun 2006 kalau tidak juga. salah Pak Greg tuh mulai menyilang. 2006 sih kayaknya 2006 udah banyak dia. Mulai menyilang, sosok ibunya Comotatum tricolor yang gagah itu didapat dari Ibu Adelia dari Filipina. Ibu Adelia seorang pengacara yang kaya raya. Terus gagah katanya itu pohonnya betul-betul asli, tegap. Itu sebagai sosok ibu. Terus yang diambil sifatnya rotundum itu sebagai bapak, itu diambil warna merahnya. Nah, rotundum memang pohonnya tidak tegak, rada loyo begitu, miring kiri kanan, tapi warnanya gurat-guratnya merah. Nah, di situ pertama kali Pak Rektor tertarik. Nah, dibuatlah silangan. Induknya tuh Comotatum tricolornya dari Ibu Adelia Filipina, terus bapaknya tuh aglonema rotundum yang di kaki Gunung Leuser. Itu silangan pertama. Silangan pertama itu menghasilkan prekursor, istilahnya F1, yang warnanya hanya merah sedikit-sedikit, kurang bagus, di tepi-tepi daunnya sedikit-sedikit aja, gitu. Dan Pak Greg memang pada waktu itu mungkin lagi sukses atau mungkin lagi besar rezekinya, disilang ulang, prekursornya dimasukin lagi dengan rotundum, dan berhasil. Jadilah Pride yang sekarang merah, belakangnya merah betul. Jadi itu F2. Iya. Dan F1 itu belakang hari 10 tahun kemudian disilang lagi sampai tidak pernah berhasil. Thailand juga mencoba lagi, tidak pernah berhasil. Jadi Pride of Sumatera tuh F2 tuh memang betul-betul kebetulan, dan waktu itu memang rezekinya Pak Greg itu besar. Jadi nggak pernah lagi terjadi
tidak pernah bisa terjadi, menyilang lagi. F1-nya prekursornya tadi itu disilang ulang dengan dimasukin rotondom lagi bisa jadi pret, tidak pernah berhasil. Oh. Baik Pak Greg maupun Thailand. Tidak bisa. Oh. Gitu. Jadi F2 pret Sumatera itu betul-betul sesuatu yang kebetulan. Wow. Gitu. Jadi itu berarti Pride Sumatera kan sebelum tahun 2000 dong dok ya? Ya, Karena kan itu pertama tahun 98. sebelum itu sudah ada, sudah dibuat. Lalu kemudian dokter beli dari Pak Greg langsung Oh, enggak. atau dari mana? Sesudah tahun 2008, 2009, Thailand mulai mengeluarkan apa itu yang pertama kali? King of Siam ya, Pak? King of Queen of Siam ya? Bukan. Yang pertama kali Thailand mengeluarkan merah juga. Som, Bukan. Kocin. Ya, silangannya Cochin, tapi apa waktu itu namanya saya lupa. Thailand mengeluarkan juga yang merah tahun 2009. Namanya saya lupa. Kendedes. Bukan. Bukan. Nanti kalau mau nanti saya coba Nggak, cari tapi kan nggak ini cari di buku. maksud saya ceritanya waktu ini kan dokter Nah, ikut pameran 2002. Ya, sesudah itu kan saya itu tahun 2000 Pak Greg mengeluarkan 2008 barang itu disembunyikan, Enggak, dirahasiakan. Enggak mungkin 2008. Nah, sorry cut dulu. terus barangnya Cut tuh dulu. disembunyikan. Ini 2008. Jadi cari di mana-mana enggak ada, barang itu disembunyikan. Dirahasiakan. Kok ada agro betul-betul merah gitu loh. Kalau Nah, Mia pada kan waktu itu 85 ada suatu pameran di mana pun ya, di Senayan. Itu Pak Lapangan Banteng. itu bukan lapangan Banteng, di Senayan. Pak itu Sidang. Pak siapa itu? JCC. Belum ada. Oh, belum ada ya? Pak Kartiko. Pak Kartiko cerita saya, ada loh aglo merah, tapi itu dirahasiakan sama Pak Greg. Ada loh Pak Kartiko waktu itu. Orangnya juga masih hidup. Maaf, Dok. Tahun berapa itu, Dok? Itu waktu pameran itu ya kira sesudah 2008. Ya mungkin kira-kira 2009. Enggak, Pameran di Senayan. Ntar dulu dok, kita ini dulu revisi dulu. Kalau ini kan dibuatnya tahun 80-an. 2008 keluar pertama kali. 2002 kan udah pameran dokter di Floriade. Bukan 2008, 19 salah. 1998. 98 itu 1998 tapi kan dia- saya pameran di Senayan ketemu Pak Kartiko 1999. Ya gitu, salah. 98 itu Pak Greg mulai menyilangnya itu dengan asisten saya Pak Nandi itu tahun 2005 2006 tuh ngambilin bunganya. Tiap Sabtu ngambil 50 40 50 pohon yang sudah ada bunganya semua. Nanti Sabtu depan datang lagi dikembalikan 7-8 poin yang sudah loyo-loyo, lainnya mati. Ngambil lagi 40-50-nya ada. Itu pertama kali gitu. Nah itu disilang dengan komutatum tricolor yang dari punyanya Ibu Adelia dari Filipina. Jadilah prekursornya F1. F1-nya kemudian disilang lagi sama Pak Greg, dimasukin lagi rotondom. Karena Pak Greg terus menerus ya, sepanjang berapa? 2 tahun ya. Ngambil terus. Saya ada 500-600 pohon ada. Pada tahun 2005-2006 terus tuh diambilin, disilang lagi, keluarlah F2 Pride itu yang luar biasa 95 tadi. kali, Dok. Dan itu dirahasiakan. Dan yang punya F2 itu tidak banyak. Waktu itu yang punya itu ada Ibu Kers. Ibu Kers dan itu merahasiakan. Itu memang hobi aglonema dari waktu masih muda sekolah di IPB. Suaminya juga lulusan IPB. Waktu itu dia punya di rumahnya dan juga dirahasiakan, cuma belakangan dicuri sama sepupunya yang merawat, bisa keluar gitu. Jadi dokter dapat yang curian. Nah bukan, nah sekali waktu sekali itu dicuri, itu ceritanya gitu. Saya untungnya masih ingat tuh. Ibu Kasnya sudah meninggal, suaminya juga sudah meninggal. Itu waktu itu tinggal di mana ya mereka ya Ibu Kas? Di sekitar Jalan Gadok. Satunya itu loh. Ini di situ kebunnya. Terus kemudian pada waktu ada pameran di Senayan, Pak Kartiko bilang ada loh aglo merah. Gitu. Saya kan waktu itu hanya cerita. Nah ini katanya saya pernah lihat. Wah saya penasaran. Kemudian saya cari kemana-mana. Nggak ketemu. Kemana-mana nggak dapat. Akhirnya saya tuh pernah lihat di tempatnya Ibu Suroyo. Nggak boleh masuk.
Karena waktu di ASEAN, saya ngintip dari pagar di belakang. Loh, itu kok ada aglo merah-merah ya? Saya lihat tuh ada kira-kira 7-8 pohon merah-merah. Jadi saya ngerengek-ngerengek ke Ibu Suroyo. Apa saya bisa dapat enggak itu tanaman? Begitu. Dengan harga yang fantastis tentu ya. Harganya luar biasa. Enggak salah tuh harganya tuh mendekati 500.000 per daun. Pada tahun 99. Wow. Mahal. Dolarnya 3.000. Dolar masih? Ya. Enggak, 99 udah 15.000. Ya, harganya memang waktu itu rusak. Iya. Rusak waktu itu ya, harganya 19.000. rusak. 9. Tapi emas pada waktu itu harganya baru 90 juta Bu 1 kilo. 1 kilo. 90 juta 1 kilo. Itu. Nah, Nggak tahu. dapat dari Bu Royo, dapat 1 apa 2 ya, dilupa saya. Terus saya keliling lagi cari kemana-mana, tidak pernah dapat. Terus ketemu lagi di tempatnya Pak siapa itu? Pak Budi siapa ya? Pak Budi, di mana tinggalnya itu waktu itu? Di SD ya. Pak Budi itu, dia tuh memang cuma punya tanaman itu, dan orangnya itu rada kurang mampu, ditaruhnya di pinggir jalan, itu di tepi jalan gitu. Saya mau ambil semua, waktu itu ada 8 pohon, tuh 7-8 pohon. Oh enggak boleh, ya saya boleh berapa? Ya kalau boleh semua, kalau enggak boleh ya berapalah. Akhirnya saya dikasih berapa ya? 3 atau 4 pohon ya. 4 pohon saya bawa. Bu Royo ada 1 atau 2, dapat 4. Nah itu saya pelihara, saya kembang biakan. Gitu. Jadi Nah, waktu ke Belanda bawanya lebih dari tahun 2000 saya sudah punya banyak. Oh, udah punya banyak. Nah, ada di antaranya yang variegata. Warnanya tuh bukan merah tapi rada pink, belang-belang putih pink begitu. Oh, yang mutasi. Dan warna yang variegata tuh dapat juara 1, dan juara 2-nya itu tadi banyak tapi tidak variegata. Juara 3-nya juga kurang, lebih sedikit tapi juga banyak. 1, 2, 3 ada di tangan saya semua tahun 2000. Oh, itu di mana tuh perlombaannya? Di lapangan banteng. Oh, Dan jadi saya sudah- ada fotonya waktu itu sama Pak Greg di lapangan banteng. Jadi waktu itu belum kenal Pak Greg waktu beli pos Oh, sudah pertama. kenal Pak Greg sudah dari kenal. tahun 2000 dia Oh, Mas sudah sejak datang itu. ke nursery saya. Oh. Fotonya tuh kalau tidak salah, Bud, kalau tidak salah masih ada di belakang Oh, atasnya 2005. lemari. Coba kamu ambil, saya sama Pak Greg. 98, 99. Coba lihat. Di atas lemari sudah. Bud. 95. Kamu naik kursi, Bud, lihat di atas lemari. Jadi Pak Greg nggak pernah bilang langsung ke Dr. Purbo kalau dia Nah, punya- karena saya juara 1, 2, 3 di lapangan banteng itu dikenal luas oleh kalangan penghobi atau penggemar aglonema. Aglonema merah waktu itu masih langka, Bu. di dunia nggak Dan ada. saya Pak. foto bersama dengan Pak Greg dengan Pride of Sumatra. juara 1, 2, 3 saya. Saya taruh aja sembarangan di atas lemari, mungkin tuh barang sudah 24 tahun. Coba saya lihat masih ada enggak. Nah, karena saya itu menang di situ, dikenal oleh Departemen Pertanian, terus datanglah Bu Alda mewakili pertanian datang ke tempat saya untuk melihat, oh ternyata merahnya banyak. Dan di antara sekian banyak itu tadi, ada berapa puluh, saya rawat kira-kira 9-10 pohon itu biar banyak. Jadi bukan grouping, saya pelihara supaya nanti keluar dari rimpangnya tuh anak-anaknya. Itu bukan karena saya ada inisiatif ke Belanda, tidak. Karena inisiatif saya, satu pot tuh biar banyak. Jadi satu pot itu bisa 6, 7, 8, 9 anaknya. Jadi rumpun banyak gitu. Dan waktu itu saya ngerawatnya ada di Jakarta, di Jembatan 5. Bukan di sini, di Jakarta Jembatan 5. Karena ternyata aglo itu cocoknya tidak lebih dari 400 meter. Dan Pak Greg waktu itu arealnya rotundumnya ditemukan Pak Greg katanya di bawah 500 dpl. 500 meter di atas permukaan laut. Jadi di laut di Jakarta bagus waktu itu. Potnya besar-besar. Ada kira-kira 9 pot yang besar-besar, adanya mutasi yang waktu itu dapat juara 1 di Banteng. Nah, mulai pada waktu kira-kira tahun 2001 mulai rame. Katanya ada pameran dunia tahun 2002 di Belanda. Terus mereka waktu itu saya juga ikut diundang oleh Departemen Pertanian. Bertanya, bagaimana kalau kita ikut lomba? Ya bukan hanya aglo, karena ada 40 nomor yang dilombakan. Gitu loh. Nah kita ikut, yang mana yang kira-kira kita bisa menang.
Mereka rapat sama direktur tanaman hias. Direktur tanaman hias ya. Ya dia, direktur tanaman hias ya. Saya lupa waktu itu namanya siapa. Bagaimana kalau kita ikut lomba? Menterinya Profesor Bungaran Saragi. Dari 15 nomor yang mau dipertandingkan, itu kurang setahun waktu itu. Dipilih-pilih lagi, tidak punya uang. Kita waktu itu perpindahan dari Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, ke Ibu Mega. Waktu itu kita tuh tidak punya uang, negara lagi sulit keadaannya. Tapi Departemen Pertanian tuh keras, kekeh, ingin ikut lomba dunia. Itu. Terus dicarilah orang-orang siapa yang kira-kira punya tanaman yang bisa dilombakan. Dan dari 40 nomor, kita diikut sertakan rencananya pada waktu itu 15 nomor. Yang mungkin kita bisa menang, macam-macam. Dokter terpilih salah satu wakil. 15 nomor itu diseleksi-seleksi lagi, kurang ya 11 bulan atau berapa, katanya. Tinggal 8 yang ikut, tidak punya uang. 15 tinggal 8. Ini yang lain disingkirkan, 18 itu. Nah ini fotonya. Waktu saya dapat juara 1, 2, 3 tahun 2000 di 8 Bantik, tapi sudah lontor. Tapi tidak apa-apa lah, fotonya sudah lontor. Sudah dilap tahun 2000. Sudah dilap, Bud. Ya ini. Juara 1, juara 2, juara 3. Sudah 24 tahun, maklum. Itu. Masih ganteng-ganteng. Nah, pada waktu itulah saya juara 1, 2, dan juara 3. Itu karena saya semua. Ya. Pada waktu itulah idenya mau ikut lomba dunia dari Departemen Pertanian. Oh, lompatan dari Banteng. Di Banteng. Jadi sudah pernah ikut di sini dulu. Nah, karena saya dapat juara 1, 2, 3, maka saya waktu itu yang diminta untuk ikut lomba aglonema. Begitu. Nah, 15 nomor seperti badminton kan ada single putra, single putri, double putra, double putri, double campuran. Ini juga ada 40 nomor pertandingan dunianya di Florida. Ada 4. Tapi 15 nomor pertama kali mau diikut sertakan, Ibu Mega bilang tidak punya uang. Akhirnya diseleksi lagi tinggal 8 nomor. Dan saya ikut masuk di situ untuk kamar planten atau indoor plant. Indoor plant. Bahasa Belandanya kamar planten, indoor plant. Berarti dokter bisa speak Nederlands. Nah, pada waktu itu kita mulai mengadakan persiapan. Persiapan kurang 11 bulan tuh mati-matian untuk lomba tanggal 2 Juni tahun 2002. Kita waktu itu mati-matian mempersiapkan diri. Terus kemudian saya tuh dapat belajar banyak bagaimana bisa menang di suatu lomba internasional. Saya belajar dari Ibu Karen Tambayong. Sekarang beliau tuh di DPR sebagai apa ya? Duduk di DPR. Mungkin di bidang ekspor tanaman hias atau apa. Ibu Karen Tambayong tuh yang sudah lebih dulu pada Florida tuh dimulai bulan Maret, selama 6 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. 2002. Dia 4 tahun sekali Florida. Oh, bukan, 10 tahun sekali. Enggak. Florida tuh 10 tahun sekali. Dimulainya tuh persiapannya tuh bulan Maret. Pada waktu bulan Maret itu mulai musim semi ya di sana. Ya, tapi semi. masih dingin. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. September musim gugur. Nah, 2, 4. September habis selesai. Maret sudah mulai rapat-rapat, April dimulai. Lombanya itu disesuaikan. Ini bulan apa, minggu keberapa. Yang ini bulan apa, minggu apa. Di Aalsmeer. Lombanya di Aalsmeer dekat Amsterdam. Waduh, luar biasa, Bu. Lombanya itu. Dan persiapan kita tuh betul-betul pada waktu itu. Kalau mau tanya persiapannya apa mau diceritakan?
Saya akan buka Boleh, bukunya nanti- terus karena saya sudah lupa. Saya akan ceritakan garis besarnya aja. Tuh. Kita break dulu. Apa Bu yang mau ditanyakan? Ya, Kita Pak. lanjut sama Bu Rini. Perkenalkan dulu, saya Ya. Bu Rini dari Galeri Aglonema Bogor. Iya. Ini Pak, tadi kan sudah membahas tentang sejarah pos Pride of Sumatera yang Bapak bawa sebagai utusan dari Indonesia. Ya, dari Nah, sekarang Departemen kita lebih Pertanian, bicara ya. tentang ini kontes apa tuh? Bukan kontes ya. Lomba tanaman hias, hias dunia ya, di di Floriade, Floriade, Belanda. Belanda. Nah, gimana tuh Pak pengalaman Bapak mengikuti Persiapannya. persiapannya, kemudian cara-cara penilaiannya gimana Pak? Ya. Jadi saya akan ceritakan dulu secara garis besar persiapan saya dalam mengikuti lomba. Ya. Dalam mengikuti lomba itu ternyata saya dapat pelajaran dari Ibu Karen Tambayong, itu harus betul-betul serius. Tuh. Kalau tidak betul serius, tidak bakal bisa menang. Sebab itu lomba dunia. Lawan kita tuh seluruh dunia. Pada waktu itu yang ikut sekitar ada 90 negara. 90 negara. Ya. Nah, begini persiapannya. Sesudah saya tahun 2000 menang di lapangan Banteng juara 1 2 3, rupanya Departemen Pertanian minta saya untuk ikut lomba di tanaman hias yang namanya kamar planten atau indoor plant. Dari jenis daun-daunan Indoor untuk ikut plant. lomba indoor Indoor plant plant. untuk ikut Kategorinya lomba ya. di Belanda. Nah, mulailah saya di situ menyeleksi tanaman saya yang ratusan tadi. Gitu. Saya pilih 9 yang terbaik untuk rimpangnya, tumbuh anak-anaknya di sampingnya tuh biar jadi banyak. Karena pada waktu itu Ibu Karen bilang, kalau tanamannya itu jumlahnya di atas 100 daun, cukup 3 pot. Tapi kalau cuma 10-12 daun sampai 15, kita harus bawa 10 sampai 15 pot. Pada waktu itu 10 saya kira. Ribet sekali Bu kalau 10 ngepaknya, repot saya. Jadi saya pilih 3 pot yang jumlah daunnya itu tadi, 1 potnya itu dengan rimpang anaknya itu ada di atas 100. Kira-kira jumlahnya antara 110 sampai 130 daun 1 pot. Rumpunan gitu ya. Rumpunan. Nah, saya sama Bu Alda waktu itu milih mana yang terbaik. Dan itu saya pelihara secara khusus. Untuk pelihara secara khusus. Tiap berapa minggu sekali saya harus bersihkan dengan air. Kemudian dilap lagi dengan susu sapi. Supaya daunnya mengkilat. Itu. Atasnya itu. 2 minggu sekali terus. Sudah kira-kira kurang 3 bulan. Diperketat lagi dengan seminggu sekali. Dan selalu disemprot dengan akution, insektisida supaya jangan ada hama yang dekat-dekat di situ. Jadi Nah, berapa itu. lama Bapak persiapkan itu? Persiapannya kira-kira tuh 9 bulan. 9 bulan ya. Dan Udah nambah daun yang ya. penting kita harus tahu apa yang boleh dipakai sebagai media untuk bisa masuk dalam Floriade Belanda. Ditentukan juga ya. Ya, pada waktu itu media yang boleh dipakai satu tuh areng atau sekam bakar sama. Terus kokopit, sabut kelapa atau kambium kulit pohon. Karena kulit pohon di Eropa banyak. Kokopit itu sabut kelapa atau kambium. Terus yang ketiga yang boleh lagi itu adalah pasir atau kerikil. Itu media yang boleh dipakai. Media-media lain tidak boleh dipakai. Jadi saya terpaksa harus merubah Oh iya benar. media tadi itu Di sini ya. di Jembatan 5 Jakarta. Saya ganti dengan kokopit dan sekam bakar dengan perbandingan 2:1. Itu medianya yang harus dirubah. Itu penting itu. Media tuh. Jadi ada 3 kelompok. Kokopit itu sabut kelapa dengan kambium, kulit pohon. Di Eropa banyak. Terus boleh lagi itu pasir dan kerikil. Terus yang ketiga tuh yang diizinkan itu
sekam bakar dengan areng, Arang. gumpalan areng. Cuma 6 itu yang boleh dipakai lain. Terus pupuk apa yang boleh dipakai? Oh, pupuknya juga. Penting karena kita harus ngasih pupuk terus. Pupuk yang boleh dipakai adalah pupuk yang anorganik. Pupuk anorganik itu bukan pupuk dari alam, tapi bahan kimia yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan pupuk. Dan saya waktu itu pakai pupuk dari Belanda supaya mereka tidak rewel. Baik pupuk cairannya maupun osmokotnya, pupuk butirannya. Pakai Osmokot itu strategi dari juga Belanda. nih. Terus cairannya waktu itu yang dari Belanda apa ya Bud ya? Lupa saya namanya Bud. Ada pupuk cairnya yang dari Belanda. Lupa saya namanya. Kalau butirannya saya kasih 1-2 sendok makan, potnya agak besar, itu dari Belanda. Terus pupuk Osmokot ya? cairnya juga dari Dari Belanda. semua. Supaya mereka tidak rewel dan pada waktu kelak berangkat akan saya bawa contoh pupuknya dan contoh medianya, kokopit dan arangnya, sekam bakarnya saya bawa. Itu yang penting. Jadi jangan sekali-kali memakai pupuk organik. Tanah juga tidak boleh. Yang boleh cuma tadi 6 tuh. Kemudian saya dapat pelajaran lagi dari Ibu Karen Tambayong. Kalau lomba di internasional, itu pohon tanamannya yang dilombakan, itu harus sealamiah mungkin. Apa artinya sealamiah mungkin? Bunganya jangan dipotongin. Karena kalau lomba di Indonesia, bunganya dipotongin supaya daunnya tidak mengecil. Tapi kalau bunganya dipotongin, maka itu akan dipotong nilainya. Oh, jadi alami banget. Sangat alami. Dan kemudian kalau satu pot isinya tuh ada 8-10 pohon, itu adalah anaknya semua, rimpang-rimpangnya. Bukan grouping. Bukan grouping. Kalau grouping tidak ada nilainya. Tapi ada anak-anaknya dengan rimpang-rimpangnya. Begitu. Pak, kalau kita daftar ikut lomba seperti itu, apakah jauh-jauh hari sudah diberitahu ke pihak Belanda yang mau diikutkan atau enggak? Itu kita secara aktif harus tanya. Mereka tidak akan cerita. Karena Ibu Tambayong tadi sudah pergi ke sana duluan beberapa kali, sudah ngomong dengan panitianya, sudah tahu. Nah itu pulang ke Indonesia, cerita ke kita yang 8 orang yang mau ikut lomba. Begini loh caranya kalau mau menang itu. Bukan main Bu, 2 minggu sekali tuh saya beli susu sapi untuk ngelapin daunnya tadi yang 110 sampai 130 daun. Pakai susu sapi supaya mengkilat. Susu sapi murni? Iya, susu sapi atau denko. Oh. Nah, saya lapin 2 minggu sekali supaya bersih. Kutu-kutunya saya semprotin, saya bersihin satu persatu. Khusus saya waktu itu 6 pot, kemudian sudah dekat saya ambil 3 pot yang paling bagus. Dan mereka bilang jangan pilih yang mutasi. Mutasi daun itu, mutasi warna namanya variegata. Variegata. Jangan memilih tanaman variegata. Karena tanaman variegata itu adalah suatu perubahan kromosom. Ya, ada mutasi kromosom dari DNA-nya. Dan itu dianggap cacat. Dan itu dianggap tanaman sakit. Justru dianggap cacat kalau mutasi. Jangan membawa tanaman walaupun indah dilihat, tapi tanaman yang mengalami mutasi. Dan kalau mutasi bentuk ya namanya mutasi, tapi kalau mutasi warna namanya variegata. Itu pasti sama dia didiskualifikasi, sebab itu tanaman sakit. Jadi kalau memang membawa suatu tanaman yang bagus, itu hasil silangan, hasil crossing. Kalau hasil crossing itu adalah alami. Tapi jangan sekali-kali membawa tanaman yang mutasi. Nah itu penting. Kalau enggak kita tidak bakal bisa menang. Baru tahu kita ya. Kita baru tahu. Itu begitu. Nah kemudian dibawalah pride saya, dipilih dari 9 pot yang besar-besar, 3 pot yang paling bagus, yang tidak ada mutasinya pada waktu itu, yang tidak ada mutasinya. Itu ada gambarnya, sini juga ada gambarnya. Dan saya memilih 3 pot yang jumlah daunnya di atas. Ya silakan lanjut. Saya memilih 3 pot yang
tanamannya betul-betul prima dan tidak ada mutasinya dan tidak ada variegatanya. Gitu, Bung. Kita lanjut ke ini indikator penilaiannya di sana ya, bagaimana tuh Pak? Sudah selesai itu, Iya. jangan lupa selain dilap sama susu denko atau susu sapi, juga saya berikan metalik dan apa satu lagi dia? Atonik dan metalik. Katanya atonik memperkuat akar, metalik itu mempercerah warnanya. Atonik dan metalik selain pupuk cair yang seimbang, yang NP dan K-nya itu sama banyak dari Belanda, dan butirannya Osmokot juga dari Belanda gitu. Ya maksud saya supaya di lomba nanti tuh enggak rewel gitu. Nah kemudian pada waktu saya mau berangkat itu ada 3 asisten saya, 1 pohon 1 orang, itu semua daun tuh dibungkus pakai tisu 110 sampai 130 daun, ada 3 pot. Per daun. 1 daun, 1 tisu, 1 daun, 1 tisu. 115, ada 120, 3 pot ya, ada 125. Dibungkusi pakai tisu 1 per 1 semuanya. Kita kerja dari jam 4 pagi. Karena pesawat berangkat jam 9 malam. Wow, luar Dibungkus biasa. semuanya, 1 per 1 daunnya tuh. Saya nggak tahu di plane itu panas atau dingin, pokoknya saya bungkusin semua. Saya taruh di dos yang keras, saya kasih lubang-lubang sebesar uang 500 perak, jarak 10 cm semuanya. Medianya tuh saya tekan dengan karton tebal dan saya ikat sampai ke dasarnya. Ini kardusnya 1 meter, karena tanamannya kira-kira tuh 60 cm, 70 cm, atau 75 cm. Saya ikat sampai ke bawah, sampai ke dasar potnya. Saya tekan, karena pada waktu dikirim di airport, itu kan dimasukkan X-ray. X-ray-nya dia bisa begini, Bu. Taruh tinggi 1 meter begini. Nah, kalau saya tidak ikat semua, numplak semua, Bu. Saya ikat semuanya, sama pot-potnya saya ikat kenceng, dia tidak bergerak. Dan kemudian di sela-selanya, selain daunnya itu dibungkus pakai tisu 1 per 1, 120 daun sama tisu 1-1. Saya kasih kertas koran, saya mekar-mekarin itu di selanya penuh sampai atas, penuh betul-betul padat. Daun itu tidak bergerak sama sekali. Jadi waktu diginikan, daunnya tidak bergerak dan tanahnya, medianya di pot. Potnya pun tidak bergerak, saya pot kenceng keras. Saya ikat ke dasarnya kardus yang 1 meter tadi. Nah, masuk X-ray, selamat. Gitu. Akhirnya Luar biasa. berangkatlah kita kira-kira jam 9, jam 10 ke Belanda. Sampai di Belanda kira-kira jam 8, setengah 9 pagi. Nah, belum penilaian, sesudah saya sampai di Schiphol, saya kesal juga ya sama orang Belanda itu. Yang lainnya semua pada keluar, kenapa kita bertiga, saya, Bu Alda dan Bu Surtini sebagai pendamping saya dari Departemen Pertanian, kok tidak boleh keluar? Diperiksa ulang-ulang. Karena takut Indonesia tuh nakal. Diperiksa ulang-ulang. Ini loh Pak Osmokot, ini loh pupuk cairnya. Made in Holland. Saya bilang gitu. Dia ketawa. Ini loh, coba buka. Made in Holland. Pupuk cairnya made in Holland. Itu sabut kelapa saya juga bawa contohnya. Sekam bakanya juga saya bawa contohnya. Dikorek sama dia. Apa ada tanahnya. Terus diperiksa apakah mungkin tuh ada pupuk sapinya atau apa. Orang lain semua sudah pada keluar. Kita datang situ jam 8. Kita di situ ditahan 3 jam. Wow. Sampai jam 11. Kesal juga kita. Saya bilang. Terus dia tanya, sesudah selesai lomba, akan diapakan tanaman ini? Tanaman ini sudah selesai. Ya saya bawa pulang lah. Saya bilang itu. Saya tidak akan tinggal di Belanda. Tanaman ini terlalu mahal. Saya bilang itu. Bukan harganya mahal, tapi prestasinya itu sangat mahal. Akan saya bawa pulang ke Indonesia. Saya tidak akan tinggal di Belanda. Manduk-manduk Belandanya. Pakai bahasa Belanda itu, Dok. Nah, Pakai bahasa Belanda ngomongnya. ya saya les bahasa Belanda karena saya dulu sekolah Belanda. Saya sekolah Belanda sampai kelas 6, baru pindah SMP. Tapi saya les juga, gitu. Ya setengah-setengah lah, tersendat-sendat, tapi dia ngerti. Saya bawa pulang.
Saya tidak akan tinggal di Belanda. Kalau nggak bahasa Belanda nggak dikeluarin tanaman. Iya. Sudah diperiksa lagi-lagi. Udah jam 11. Ya, oke. Boleh masuk kita. Kita naik taksi pergi ke hotel. Sudah disiapkan hotelnya. Saya sampai di situ tanggal 1 Juni. Lombanya tanggal 2 Juni. Tahun 2002. Tahun 2002. Oke. Saya sampai situ tanggal 1 Juni 2002, lombanya tanggal 2 Juni 2002. Gitu. Di tahun yang sama, Bu Lev. Iya. Dan waktu itu belum saya buka, masih utuh. Saya bukanya tuh pagi-pagi. Tuh. Jadi persiapannya memang agak berat ya, Bu ya. Orang lain nyenyak tidur, kita pagi-pagi bongkar tanaman. Kan masih muda waktu itu. Nggak mudah juga. Pada waktu itu usia saya 59. 59. 59. Jadi nggak apa-apa kita mulai kontes 50. Ya, Bu Alda waktu itu ikut saya umurnya 52. Kalau Bu Surtini waktu itu umurnya sudah 57, 58 pendamping saya. Pendamping. Nah, besok paginya, pagi-pagi kita bangun, kita buka semuanya, ya toh? Kita buka semuanya. Yang saya buka tuh tisunya. Tisu daun itu. Ya, tisunya sama kertas korannya. Tapi yang diikat tanahnya saya enggak buka. Karena saya masukkan di mobil, saya pegangin hati-hati, kita bawa ke lomba. Sampai di lomba, baru saya buka dosnya semuanya. Nah, terus kardusnya untuk menekan medianya tuh saya buka, talinya saya gunting semua, terus saya tempatkan. Waktu itu, ya ini, tempatnya begini. Nah, ini tempatnya. Maaf. Ada satu lagi. Jadi ini foto di Belanda ini? Iya, Foto di Belanda, ini foto tadinya mana ya, Bu ya? Depan ya, Bu ya. Pakai pot coklat ya? Iya, nanti dulu di sini ada foto lagi yang Sebentar ya. menunjukkan bahwa itu di Belanda. Di mana ya, Bu ya? Tadi ibunya yang tadi ngelihat. Oh, di awal atau di akhir ya, Bu ya? Di awal apa di akhir? Oh, di sini. Ini, itu sudah. Terus ini, kalau ini kelihatan bahwa ini di Belanda, ini bule semua. Nah, bule semua, kelihatan kan? Nah, itu kan bule semua. Bisa dilihat. Dulu belum ada HP. Ya, deketin, Bu. Nah, itu kan bule semua. Jadi ini pohon Pride of Sumatra yang bersejarah aja nih. Ya. Yang dilombakan. Mewakili Indonesia. Oke, dapat Bang Sana? Oke, sip. Oke, Dok. Kita udah. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya apa lagi? Tadi ya yang Oh, boleh. Sebentar. Pasang dulu. Sudah dinyalakan? Sebentar kita didampingi breeder keren Indonesia, Pak Dandi dan Om Barli. Saya nih Dok, Ya. saya mau nanya penilaiannya di Belanda itu seperti apa Dok? Nah, Penjuriannya. itu begini ya. Saya cerita sedikit. Pada waktu itu saya kok enggak hafal, di sini ada. Pada waktu itu saya juga lupa. Jadi saya lihat buku saya. Kamerplanten, indoor plant itu pada waktu kira-kira jumlahnya ada 2000 pot. Kamerplanten, indoor plant 2000 pot. Dan kemudian dari 2000 pot itu dibagi menjadi beberapa kelompok. Saya lupa waktu itu menjadi 5 atau 6 kelompok kamerplanten atau indoor plant itu. Dan saya masuk kelompok daun-daunan. Dari 2000 pohon, grup daun-daunan dari 90 negara itu ada 350 pot. 350 pot ya. Ya, Nah, itu kelompok daun-daunan dari Tanaman yang lain itu lawannya apa maksudnya? Yang lawannya Pride of Sumatra ini apa aja Dok? ya yang indoor plant tapi daun. Oh, itu daun. Indoor plant Jadi tapi bukan aglo daun-daun. aja ya, lain juga. Ya. Nah, sisanya tadi yang 1650 indoor plant juga tapi lain-lain. Gitu. Macam-macam. Ada bunga, ada apa, ada. Tapi semua itu tanaman Tapi indoor penilaiannya plant. sama, misalkan dilihat dari tingkat apa bentuk Nah, daun, tangkai atau gimana?
penilaiannya saya tidak tahu itu. Jurinya cukup banyak. Dan mereka semua bawa komputer. Jadi cepat. Apa yang mereka klik di situ langsung masuk di pusat. Kan hebat. Iya. Ya. Mereka mengadakan penilaian tuh kira-kira tuh jam 8. Jam 9. Jadi grupnya daun-daunan ada sendiri, tidak tahu berapa orang. Nanti kelompok lain ada lagi jurinya. Bawa komputer semua. Jadi ada indoor plan itu, kamplan itu ada 5-6 macam begitu ya. Itu ada jurinya masing-masing. Mereka mulai menjuri itu sekitar jam 8, jam 9 mereka sudah selesai. Satu jam. Apa yang diklik di komputernya itu masuk di pusat. Nah, dari 350 pot itu dipilih yang gold class. Gold class itu yang dipilih gold class itu nilainya tuh 9 ke atas. Tapi mereka belum tentukan 9 berapa. Pokoknya gold class tuh angkanya tuh 9, sekian ke atas. Tuh. Iya. Nah, kemudian dari 350 pot tadi itu terpilihlah 20 yang masuk gold class. Itu seleksi lagi di lagi ya. Dari 20 gold class ini dilombakan lagi sama juri-juri itu. Dilombakan lagi, terus keluarlah angka-angkanya. Nah, keluarlah angka-angkanya. Ini, saya dapat juara 2 dengan itu tuh, dengan angka 9,58. Oh, ini nilai. Iya, nilainya tuh. Nilainya harus sempurna ya. 9,5 itu. 100. Hampir sempurna. Iya. 10. Nah, kita kasih lihat itunya. Saya dapat angka 9,58. Juara 1 Belanda dapat angka 9,61. 9,61. Saya semua. Juara 3 dari Amerika 9,55. Betul. Itu. Jadi saya waktu itu pakai nama Agriculture Departemen Pertanian, bukan nama saya. Iya kan? Itu coba baca. Iya kan? Indonesia ya. Nah, jadi pada waktu menang itu saya dicari-cari karena TV sama radio Belanda mau meliput yang juara 2-3. Kan nama saya tidak ada, jadi dipanggilnya Mister Indonesia. Where is Mister Indonesia? Gitu. Mantap. Menir. Ya, sampai Bu Alda sama Bu Surtinya yang mendampingi saya itu karena gembira kita lari-lari itu. Where is Mister Indonesia? Nah, kita kumpul semuanya, yang juara 1, 2, 3 tuh kumpul semua. Kan ada 5-6 kelompok ya. 5 atau 6 kelompok, jadi ada 1, 2, 3 kan, jadi berarti 18 orang foto bersama gitu ya, acak-acak gitu. Itu masuk TV Belanda sama radio Belanda, sama Menteri Pertanian Belanda. Mantap. Begitu. Terus apa lagi yang mau ditanya tadi? Terakhir mungkin apa? Apanya mau ditanya lagi? Berarti kita kasih lihat pialanya aja ya. Oh, belum selesai. Ada yang penting. Pada waktu saya ada yang lupa. Pada waktu saya dinyatakan juara 2, mungkin juga juara 1 dan juara 3, itu sama mereka tuh diperiksa tanamannya. Kan satu pot tuh isinya ada 8-9 pohon. Itu ada rimpangnya sebagai anaknya atau tuh grouping. Oh, udah menang diperiksa. Iya, dikorek. Kalau ternyata punya saya semua tuh ada rimpangnya. Jadi berarti kita menang. Tapi kalau itu tidak ada rimpang, itu grouping, itu diskualifikasi. Maka nanti juara 3 naik jadi juara 2, juara 4 naik juara 3, begitu. Didiskualifikasi. Berarti 3 semua yang 3 ini diperiksa. ya? Yang 3 apa semua? Semua potnya 3 diperiksa. Apa itu? 3 peserta ini berarti yang diperiksa ya? Iya, tentu semua di peserta. Bahwa dalam satu pot itu kan bagus ya, banyak begitu. Itu ada rimpangnya semua. Berarti itu bukan grouping, itu anak-anaknya semuanya. Kalau itu ternyata tuh grouping tidak ada rimpangnya, maka didiskualifikasi. Maka kalahlah. Masuklah 3 ke 2, 4 ke 3. Yang nomor 1 tanaman apa, Pak? Yang nomor 1 itu bukan aglonema. Tanaman tuh asalnya dari, Pak Greg bilang tuh tanaman dari Amerika Latin. Saya tidak tahu namanya apa. Memang
bentuk pohonnya tuh cantik, ada bunganya warnanya ungu. Kalau punya saya warnanya putih bunganya, ada bunganya, aglo putih-putih begitu, warnanya ungu. Dan katanya Belanda, para juri bilang dia tuh menang bukan karena Belandanya, karena orang Belanda tuh suka warna ungu. Wah. Gitu. Bunganya tuh ungu-ungu di kakinya tuh. Pohonnya cantik, ada bunga ungu. Bukan karena mereka tuh yang menang tuh orang Belanda, bukan. Karena orang Belanda tuh senang dengan warna ungu. Jadi itu sudah merupakan suatu penilaian tertentu. Gitu. Nah, punyanya Amerika tadi aglo juga, tapi warnanya tuh silver. Oh. Bagus, gagah, silver. Tapi Belanda terkagum-kagum, kok ada aglonema warnanya merah, dari mana? Gitu. Mereka tidak tahu bahwa kita tuh punya induknya yang namanya rotundum, yang mempunyai zat warna merah di tulang-tulangnya. Dan hanya ada di Indonesia kan itu? Dan itu satu-satunya ada di kaki Gunung Leuser di Sumatera Utara dan perbatasan Aceh. Ada yang mau tanya lagi? Sudah dok, cukup. Boleh. Mungkin Apa lagi yang mau ditanya? Maaf, Ya. sebentar Bu Rini, sebentar. Bu Rini mau tanya. Sebelum kita lihat trofi atau pialanya, boleh dibantu pegang? Pegang aja begini. Iya, pegang aja silakan. Ya. Pegang, dideketin, maaf. Nah, ya. Pak, tadi kita udah bicara tentang yang di Belanda ya, yang internasional. Nih, Bapak kan sampai saat ini terus mengikuti kontes-kontes aglonema. Ya. Yang nasional nih menurut Bapak gimana perkembangannya? Ya, di penilaian tanaman hias pada umumnya Ya. dan aglonema pada khususnya, di Indonesia tuh mempunyai cara penilaian sendiri. Tuh. Di antaranya bunganya itu dibuang Ya. dengan tujuan supaya daunnya tidak stabil, mengecil. ya. Itu. Dan mereka tuh sangat memperhatikan susunan daripada daunnya tuh supaya terlihat rapi. Iya, iya. Terus kemudian kalau ada sesuatu yang mutasi, Iya. misalnya warnanya tuh beda daunnya Iya. daripada yang lain, itu mempunyai nilai tambahan secara khusus. Khusus Gitu. ya. Dan ternyata di dunia internasional, semua mutasi, semua perubahan daripada kromosom Iya. di DNA Iya. itu merupakan suatu kelainan. Kelainan. Suatu Iya. kelainan, Jadi nggak suatu boleh penyakit, dihitung ya, nggak dan boleh. itu tidak bisa dianggap Benar. sesuatu yang indah. Oke, oke. Sesuatu yang indah bagi dunia internasional Yang itu umum. ada hasil silangan, hasil perkawinan, dan tidak karena perubahan kromosomnya, dan itu dikatakan sebagai tanaman sakit. Sampai sekarang begitu, tanaman sakit. Bapak punya ini nggak saran-saran buat apa perkembangan aglonema di Indonesia? Kontes-kontes aglonema Ya. di Indonesia. Harapan saya Ya. setiap kali ada lomba tanaman hias, Ya. saya sampaikan dengan para peserta maupun para juri secara bertahap. Saya bilang ya, tidak bisa sekaligus, Ya. bertahap. Ikutilah cara-cara penilaian tanaman hias secara internasional. Karena itu adalah hasil, yaitu hasil rapat dari para ahli biologi dari seluruh dunia yang diketuai oleh Belanda. Jadi mereka tuh tentu lebih ahli ya dan lebih profesional di bidangnya. Jadi kita secara bertahap sebaiknya ikut bagaimana cara menilai juara-juara tanaman hias secara dunia. Jadi jangan menyimpang dari itu. Gitu. Dan itu tidak gampang. Dan yang penting, Belanda tidak mau satu pot menang terus dianggap juara. Tidak ada juara kebetulan. Belanda mau, dunia internasional mau. Kalau menang itu betul-betul hasil tanaman hias yang betul-betul itu jumlahnya banyak. Jadi kalau daunnya cuma 10-12 harus ada 10 pot misalnya ikut lomba. Tapi kalau satu pot itu ada di atas 100, 110, 120 daun, cukup 3 pot. Itu dianggap sudah cukup. Jadi mereka tidak mau
satu pot kecil karena mempunyai keindahan luar biasa itu dianggap sebagai juara. Jadi secara internasional kalau kita menang, janganlah menang secara kebetulan. Harus menang secara meyakinkan. Bahwa jenis itu betul-betul menang sebagai juara. Gitu. Oke, nggak ada yang menang kebetulan. Mungkin ada nih, ada di teman-teman juga ada yang sudah memulai dengan kontes rawatan. Jadi bunga-bunga aglo, khusus aglo nih Pak, itu didaftarin dari 2-3 daun. Jadi diproses per bulan itu. Nah, itu mungkin akan menuju ke situ kali. Jadi Persiapan. ya, prosesnya yang dinilai gitu. Ya. Kontes rawatan namanya gitu. Dan yang tidak bisa di Indonesia itu selamanya tidak bisa. Mereka tuh selalu lombanya itu cuma satu pot dan pohonnya tidak terlalu besar. Benar. Itu namanya menang kebetulan. Gitu. Dan itu kalau internasional tidak mau. Kalau memang menang berarti memang jumlahnya harus cukup banyak. Kalau 3 pot itu satu pot itu induk dengan rimpang-rimpang anaknya tuh harus 120, 110, 120 daun. 3 pot cukup. Tapi kalau cuma 10-15 daun mereka minta 10 pot. Nggak ada yang menang betul. Dan kelihatannya tuh di Indonesia sulit. Jadi satu macam tanaman yang dilombakan itu harus ada 10 pot. Satu grup. Nggak bisa hanya 1 pot. Nah itu kelihatannya di sini itu sulit. Mungkin khusus nanti Pak yang mau dipersiapkan. Jadi kalau mereka internasional. tumbal lomba ke dunia internasional, tidak bisa hanya 1 pot yang kelihatannya indah, tapi daunnya cuma 20 atau 25, terus itu dianggap juara, tidak bisa. Ada persyaratan lomba. Nah tadi persyaratan lombanya. Gitu. Jadi di samping lombanya tuh harus sealamiah mungkin. Sealamiah. Gitu, dengan bunga-bunganya dan bukan grouping, itu ada hasil anaknya dengan rimpang-rimpangnya, gitu. Tidak ada mutasi dan jumlahnya cukup banyak. Tidak ada mutasi dan jumlahnya cukup banyak. Jadi kalau ada warna yang lain itu hasil silangan, bukan karena kromosomnya itu tadinya mutasi yang rusak. Itu dianggapnya sebagai tanaman sakit. Oke. Oke, sebentar saya mau nanya lagi nih dok. Ya. Dokter kan pernah jadi juri kontes aglonema. Yang dinilai apa sih dok waktu dulu kan sekarang ada perubahan atau pergeseran ya? Banyak. Ya saya juga Poin utama. Poinnya aja. setengah ingat setengah lupa. Iya. Itu yang dinilai itu banyak. Jadi pertama kali kita lihat dari sosok pohonnya. Sosoknya ya. Sosok pohonnya tuh tegap, susunan daunnya tuh rapi, gitu. Terus tidak ada yang cacat, Iya. gitu kan? Itu kan, ya. Terus kemudian daunnya tuh ke atas semakin besar, berarti pohon tuh sehat, akarnya bagus, walaupun tidak kita korek akarnya begitu. Terus kemudian yang ditampilkan tadi itu bukan hanya sosok, tapi juga warna daripada pohon itu. Warnanya tuh kalau sehat tuh cerah, daunnya tuh mengkilat. Bukan karena disemprot dengan obat, tapi boleh dilap dengan susu, dengan air, dengan susu, tapi tidak dengan bahan kimia. Nah, selain sosoknya sehat, terus kemudian warnanya bagus, susunannya juga bagus. Secara keseluruhan, tanaman itu harus dilihat kondisinya tuh sehat atau tidak. Tidak ada daun yang rusak dan sebagainya. Yang saya ingat sih itu ya. Kalau untuk dari segi estetik, apa warna pot, bentuk pot bulat atau kotak itu ada penilaian besar nggak? Ya, itu nilai tambahan. Nilai tambah. Jadi menempatkan tanaman di dalam pot itu serasi atau tidak. Potnya terlalu kecil, potnya terlalu besar, itu tentu ada penilaian. Itu harus serasi dengan tanamannya. Jadi tanaman dengan potnya itu serasi baik ukurannya maupun warnanya tentu. Tapi kalau di dunia internasional saya tidak tahu ya. Itu mereka menilai itu saya tidak tahu tuh.
Saya kok enggak tanya ya sama Belandanya tuh. Ini Pak, kan ini dikasih skor kan Pak ya? Ini, Ya, Bu. ini fotokopi. 9,58. Ya dikasih skor gini. Apa di Indonesia juga sebaiknya begitu? Ya, saya mengharapkan kalau di Eropa itu angka tertinggi itu 10. Angka tertinggi 10. Jadi 9,58, juara 1 9,61, tertinggi itu 10. Jadi 9,2 angka 2 digit di belakangnya. Itu Eropa. Tapi kalau Amerika itu juga 3 angka, tapi depan 2 digit, belakangnya 1 digit. Jadi kalau Amerika 95,8, ya sama aja. Angka tertingginya 100. Jadi kalau 9,58, kalau di Amerika tuh 95,8. Angka tertingginya 100, kalau Eropa angka tertingginya 10. Dengan cara demikian, anak kecil tuh ngerti. Dapat berapa kamu nilainya? Dapat 9. Waduh, itu jempol. Ibu guru. Benar. Berapa angkanya? 6. Wah, cuma pas-pasan. Kan gitu. Iya. Itu. Tapi kalau angkanya di kita tuh dapat berapa? 273. Nggak ngerti orang. Dari mana? Dari Nggak rank ngerti. berapa? Nggak berapa. Ya betul 200 Eropa, dari 1000, betul Amerika. 200 dari, ya. Jadi 9,58 angka tertingginya 10. Terus kemudian kalau Amerika 95,8. Sama kan? Iya. Jadi mereka mengerti angka tertingginya di Amerika itu 100. Iya. Karena Jepang tuh anggreknya pernah menang loh. Itu dengan angka 98,8 ada belum? 98,8. Anggreknya Jepang 98,8 dosa. Lain lagi. Lombanya lain lagi. Gitu. Jadi tertinggi angkanya 10, kalau di Eropa, Amerika 100 ya sama aja. Nah, anak-anak tuh ngerti. Dapat berapa angkanya? 9. Waduh, semuanya angkat jempol ya. Berapa angkanya? 67. Oh, hanya pas-pasan loh. Nggak gini, tuh gini. Pas-pasan aja. Oke deh. Itu. Oke. Jadi sebaiknya Indonesia tuh mengikuti dunia internasional. Sebaiknya ya. Dan khayalak ramai juga akan mengerti. Dengan angka 9 mereka mengerti. Tapi kalau angkanya yang juara itu dapat 274 misalnya, mereka tidak mengerti. Tuh. Betul enggak? Oke. Gitu. Oke, Pak. Saya mau nanya lagi Ya. nih. Pancawati, aglonema Pancawati. Itu sejarahnya gimana sih? Aglonema Pancawati Sama atau maaf? itu saya ngasih tahu aglonema Pancawati yang warnanya itu kuning. Golden. Sama atau enggak dengan Sultan Brunei? Nih. Nih, Maaf, bantu. ini pokoknya nih. Saya kasih nama aglonema Pancawati. Diambil dari nama apa, Pak Purbo? Desa saya. Desa Pancawati. Iya. Bogor. Apakah dia Terus sama tadi. dengan Sultan Brunei untuk Pancawati? Ini ceritanya begini. Boleh. Ya. Ups. Ini ceritanya begini. Pak Pramod, namanya orang Thailand itu susah. Pak Pramod Roy Roangsang, Iya. pemilik Unyamani Garden, Anjaman itu Anjaman itu ya. menyilang aglo juga dengan turunan rotundum, tapi keluarnya itu ke kuning-kuningan. Oh. Dan masih pada ada. tahun 2001, waktu itu Sultan Brunei itu terkesima. Oh. Ya, dan dibayarlah dengan harga dikasih 3 pot pada waktu itu sama Pak Penyilangnya. Pak Pramod tadi 3 pot dengan harga 10.000 US. Dirupain kurang 10.000 lebih US berapa? dollar. Dirupain kurang lebih berapa? Berapa ya? Ya dikalikan 16.000. Sekarang kursnya loh. Waktu itu dihargai 10.000 US dollar. Sekarang kok dolarnya $1 16.000 rupiah, ya dikalikan 16.000. Ya, wow. Oke. Ya, tapi itu enggak bagus ini aja. Mm-mm. Nah, begitu. Jumlahnya pada waktu itu ada 20 lembar daun. 20 lembar daun tuh pada waktu itu 1 pot berarti ya? 1 pot ya, ada 3 pot. Oh, ada 3 pot. Ya, nggak dikasih 1 pot 3 pot. Itu tahun 2001. Dan waktu itu
Pak siapa tuh namanya ya, Sultan Brunei sama dengan sekarang? Bukan. Oh, masih sama. Sultan Brunei, Hah? sorry. Ya. Pak Sultan Hasan al-Bolkiah Hah? minta supaya tanaman itu selama 3 tahun 2001, 2002, 2003 tidak dijual. Jadi Oke. dia monopoli satu-satunya Di karena itu dibayar Brunei. 10.000 US dollar. Wow. Harga Indonesia kalikan aja 16.000. Dan dia minta 3 tahun tidak dijual. Dan dia tuh sangat bangga dan tanaman itu diletakkan di tempatnya khusus di meja emas di istananya. Sultan Brunei. Iya, mejanya terbuat dari emas dan itu diletakkan di atas meja dan semua tamu-tamunya boleh melihat dan mereka semua kagum. Kok aglonema kok ada warnanya kuning, merah. Pernah lihat 2002 saya di Belanda, tapi kuning tidak ada. Nah 2001, 2002, 2003 3 tahun mereka tidak boleh jual. 2004 saya datang ke Thailand pada bulan Desember. 2004. Nah, kok saya lihat ada yang kuning. Ada 2 pot. Jumlahnya cukup banyak daunnya, kira-kira sekitar 30-an, 28, 30 daun. Saya mau ambil 2 buah supaya saya itu monopoli. Oh, no, katanya Pak. Tidak dijual. Bukan tidak dijual, tidak boleh dua-dua diambil sama Pak Pramud. Boleh only 1 pot. Only one, satu pot aja. Jadi saya bawa 1 pot. Waktu itu harganya cukup mahal. Saya lupa ya berapa. Lupa saya. Kira-kira antara 50 sampai 100 juta. Wow. Antara 50 juta, saya lupa. Antara 50 juta sampai 100 juta. Tahun untuk 1 pot. 2004. Ya. 2004. Saya lupa berapa. Atau waktu itu 55-60 juta itu. Wow. Tapi saya tidak boleh beli 2-2. 1 pot. 1 pot itu saya bawa, semua orang terkagum-kagum waktu itu. Dan saya perbanyak di sini. Di sini. Diperbanyak di sini. Wah, sejarah di Saya sini. bikin buku saya, terus saya kasih nama Aglonema Pancawati. Mana di? Ya. Kamu Aglonema kasih Pancawati. ini kasih sengket supaya ketemu. Kasih sengket ini. Saya izin sama Pak Pramud, boleh enggak ada namanya? Ya. Boleh enggak saya kasih nama Aglonema Pancawati? Oh, terserah. Saya kasih nama Aglonema Pancawati. Saya tulis di buku saya. Tapi karena yang lebih terkenal itu adalah aglonema yang pertama kali dibeli dari Pak Pramud itu adalah Sultan Brunei, disebutnya aglonema Sultan Brunei. Tapi sebetulnya menurut saya itu tidak baik. Memakai nama seseorang harus saya izin. Iya. Apalagi itu seorang sultan. Benar-benar. Kalau saya pakai nama Pancawati ya enggak apa-apa, itu desa saya supaya terkenal desa saya Pancawati ini. Luar Tapi biasa, saya tanya kita dulu terkenal. sama pemilik yang menyilang, boleh enggak? Oh boleh. Yang satu lagi di Thailand dikasih nama aglonema apa? Ada lagi? Apa Om Barli jawab? Ya. Ada satu nama lagi, ya kan? Kekenyangan Om Ada Barli. nama lagi. Yang satu lagi diperbanyak di Thailand, satu lagi pakai nama Thailand. Timbullah 2 nama. Yang ini aglonema Pancawati. Waktu itu banyak dan pada waktu tanaman hias saya obrol, saya jual semuanya, itu keluar jumlahnya cukup banyak, ratusan pot. Saya kasih nama aglonema Pancawati. Di buku saya juga ditulis aglonema Pancawati. Diambil Gitu. nama desa di sini. Tapi orang-orang tuh kelihatannya lebih suka menyebutnya aglonema Sultan Brunei karena kelihatannya lebih prestisius, ya toh? Kalau aglonema Sultan kan daripada Pancawati kan kelihatannya lebih menarik ya, jadi dipakailah nama itu. Tapi sebetulnya untuk memakai nama seseorang itu harus seizin, apalagi seorang sultan. Oke. Mana boleh kita pakai namanya begitu saja. Itu sebaiknya pakai nama Pancawati karena asalnya kan dari kebun saya. Betul. Pertama kali di Indonesia ada di kebun saya. Dan saya sudah tanya sama Pak Pramud, boleh enggak penyilang. pakai nama kebun saya? Boleh. Yang di Thailand pakai namanya orang itu tadi yang beli satunya. Apa namanya? Yang di Brunei nggak dikasih nama.
Sultan Brunei. Dokter kan cerita ke saya yang itu aja, yang dulu ambil Nitidum varigata di tempat papanya. Saya tidak tahu. Iya. Yang di Thailand tuh namanya apa? Yang kuning satu lagi ada. Sama, persis sama. Nanti kita cari tahu Karena ya, Bu itu Lev. ada dua. Nanti kita ke ada Thailand. 2 pohon. Saya beli satunya beli orang Thailand. Terus Pak Pramudnya sudah tidak punya lagi. Dan di Thailand dikasih nama lain, gitu. Datang ke sini pakai nama Thailand, Maaf dok, gitu. boleh lihat fotonya? Hmm. Ini. Yang bawah. Nah tulisannya juga bisa kebaca kan, 10.000 US dollar. Kalau dulu awal pandemi. Jadi itu dibeli oleh Sultan Brunei tahun 2001. 2021, Dokter Purbo 2004. Dokter Purbo di 2004 ya. Oh ya, Ya. kan sudah lewat 3 tahun ya. Oh udah boleh, udah legal. Pak Sultan minta 3 tahun tidak dijual lagi. Datang 2004 saya boleh beli. Kalau dulu, maaf nih, awal pandemi itu ada perbedaan nama. Jadi kalau Sultan Brunei itu yang batik, kalau Pancawati itu yang polos, gitu. Ternyata sama aja ya dok ya? Enggak, sama aja. Sama aja. Karena itu suatu variasi Ah. di alam itu juga banyak macam-macamnya. Betul. Kita satu saudara juga tidak sama. Betul sekali. Oke. Ya kan? Bukan saudara kembar loh ya. Saudara kakak adik kan tidak sama mukanya, beda-beda. Hah, Kan itu hasil silangan ya. betul. Oke, ada yang mau tanya lagi? Teman-teman, Om Bali, Pak, Selain Cochin itu ngambil tanah apa aja di tempat sebentar. Dokter Pramud? Apa, Om Bali mau nanya apa? Maaf. Selain ngambil apa? Tadi tuh apa? Saya hanya membawa aglonema yang kuning. Yang Dan Nitidum kemudian- varigata, Dok, dulu. Sesudah sampai di pesawat, semua baru ingat bahwa mereka yang mengambil yang merah-merah memang itu lebih mencolok. Ya. Tapi mereka tidak menyadari bahwa aglonema kuning itu tidak pernah ada di dunia. Ya, ya. Merah sudah banyak. Betul. Banyak coraknya. Saya datang situ 2004. Merah kan sudah banyak. Yang dulu dokter pernah cerita ke saya sama Pak Greg ambil Nitidum varigata di Thailand itu. Oh, saya sama Pak Greg waktu itu beli di Thailand aglonema Nitidum Varigata. varigata. Aglonema Nitidum varigata yang ada di situ tuh. Itu saya beli dengan harga 30 juta. 30 Satu juta ya? pohon kira-kira 8 daun. 30 juta saya satu, Pak Greg satu. Tahun berapa? Om? Tahun berapa itu? 2004. 2004 ya. Oh, berarti bareng sama itu dong. Sama Pancawati. Iya. Oh. Itu. Ada ceritanya dok itu bisa dapat. Ya itu. Kan susah. Kalau gitu. mau tahu kalau mau tahu tentang aglonema Nitidum varigata ya itu tadi. Iya. Ada anaknya yang bagus ya. Nanti bisa difoto anaknya. Saya lihat di baju. Jangan difoto yang hijau. Induknya sama anaknya yang nomor 2 di tengah tuh. Itu. Oke. Kalau mau ke sana Kita dilihat. maaf dok, kita mau lihat piala atau trofi atau piagam. Oke, boleh. Ya. Wow. Diangkat aja. Dibantu. Siapa yang mau buka? Ya, Ayo, berdua. mendekat semua. Ibu, mari Bu Rini. silver medal. Oke. Jadi kotaknya hijau gini ya. Medal. Silver yang medal. kedua. Ya. Nah, sudah. Olimpiade 2000. Floriade Inilah piala 2002 terus kita angkat. Wow. Wow. Ininya. Oh ya, keterangannya boleh. Oh ya, taruh di bawahnya sini. Nah. Silver. Kok setelah itu nggak ada lagi ya yang keluar negeri? Iya, yang mewakili Indonesia. Dokter Purbonya. Iya, Bu, Indonesia aja nggak pernah menang. berangkat di sana tuh Bogor aja nggak menang. 3 orang tinggal di hotel selama 2 minggu tuh. Mahal. Mahal. Baru reformasi. Tapi kontes selalu ada ya rutin. Ada. Dok, oke terakhir nih ya, kita mau tahu nih foto-foto atau buku-buku dari Dokter Purbo. Katanya nulis juga ya? Iya, Ada, maaf. Ini. bukunya jelek. Saya ambil buku satu ini. Lebih bagus. Oh. Ini aja lebih bagus. Itu Ya. sudah kumal. Ini saya minta tanda tangan nanti dok. Ya. Kan saya beli. Saya di mana dong tantangannya? Ini. Oke. Tulis buku
Ini yang saya tulis. Ini ditulis langsung oleh Dokter Purbo. Iya. Oke. Kalau beli masih ada nggak ya di Gramet? Nggak ada, itu tahun 2007. Di sini? 2006, 2007. Kalau beli di sini bisa nggak? Nggak ada, saya sudah ada punya. Jadi isi buku ini mengenai apa aja, Dokter Purbo? Khusus tentang aglonema. Perawatan, Semuanya. semuanya. Jadi cuma satu aja nih, lengkap satu ada di buku ini, buku pedoman aglonema. Diterbitkan tahun 2006 dan dicetak ulang 2007 2006. dan 2007. Karena Dua. permintaan tinggi waktu itu. Iya. Oke, sip. Siapa lagi tahun? Sebentar ya, ada telepon. Lalu Kalau matiin gimana ya kalau nggak bisa? sebentar dulu, nih buku dulu. Ke atas, Dok. Yang cerita-cerita, enggak, yang cerita-cerita tadi tentang sejarah-sejarah itu ada di sini juga kan, buku ini juga Kebun saya dulu ada gambarnya di sini. Kebun saya itu ada gambarnya, mana tadi aku? kan? Apa? Saya itu ada kebun saya itu dulu di sini itu ada gambarnya. Sekarang sudah tidak ada, tapi gambarnya ada. Apa ya? Bukan buknya ini. Oh, ini. Ini kebun saya dulu pada waktu buku. Di daerah mana itu, Dok? Di sini. Oh, di sini. Di tempat ini. Maaf, mau lihat dong. Mau lihat dong. Wah. Desa Pancawati ya, Bogor. Oke. Ya. Kita lihat foto-fotonya juga yuk. Nah, ini foto di tahun, oh ini yang habis menang kontes di Belanda nih. Wih, keren, gagah, ganteng ya Dokter Aduh. Purbo ya. Mau Ini tuh mau foto sama tahun siapa? 2002. Sebentar, lalu di sini kita lihat berdampingan. Ini belakangan. Oh, belakangan. Ya Ini udah. 2002. Yang mana? Ini 2002 tahun mana? 2000, tahun 2000. Yang ini. Ya. Yang di lapangan Banteng. Oke, ini Di lapangan Banteng yang saya Banteng. waktu dapat juara 1 itu. Tuh, yang sebelum berangkat ke Belanda. Ibu Sri Mulyani. Kita lihat di sini bersama Ibu Sri Mulyani ya. Kok mukanya tetap sama ya sampai sekarang? Iya. Perawatan, Oh, lebih muda. Oh, lebih muda. Perawatan berarti. Lebih muda. Oke, lebih muda. lalu kita punya ada lagi saya ngasih hadiah ke Pak Gubernur. Oh, enggak ada. pada di- kala itu gubernur siapa? Maaf, Dok. Ini Gubernur siapa? Ini Sutioso. Sutioso. Ya. Oh, Sutioso. Pak Gubernur Sutioso pada saat itu bisa dilihat. Ini dokumen-dokumen atau arsipnya. Saya tuh bawa tapi fotonya kok enggak ada. Perwakilan Foto-foto saya tadi lagi nyalain di mana ya, Di? Foto-foto saya. Anebut. Yang besar. Saya nyerahkan hadiah ke gubernur dalam bentuk pohon pride. Oke teman-teman, ini saya pertama ketemu sama Pak Nandi ya. Iya. Saya sering review loh aglonemanya, Restiana. Iya. Dan saya mau tanya nih, Restiana itu kan ada batang merah dan batang hijau. Iya. Apakah itu mutasi atau beda seedling atau beda biji, Pak Nandi? Oh, itu bukan. Jadi satu pendul atau silangan itu ada dua. Ya. Yang satu keluarnya sesudah disemai itu batangnya hijau, dan satu lagi pink. Oh, ternyata dua biji, Dua biji. yang berbeda, bukan mutasi, teman-teman. Oke, dan kalau saya lihat dari cerita Dokter Purbo tadi ya, saya lihat ternyata udah kenal lama ya. Itu gimana ceritanya bisa kenal Dokter Emang Purbo? dulu saya pernah bekerja di sini. Oh, gitu. Luar biasa, sekarang jadi penyilang. Semenjak dari Jakarta, waktu itu praktek dokter, praktek rumah. Praktek? Praktek rumah. Oh, praktek rumah. Nah, itu saya ngurusin itu nih, kartu pasien. Oh, gitu. Kirain ternyata kerjanya dokter, bukan apa maksudnya waktu bantu kerja dokter itu ya? Iya. Bukan ngurus tanaman atau nyilang tanaman ya? Enggak, waktu itu. Malah sekarang jadi penyilang yang luar biasa ya. Iya. Karyanya udah beredar ke seluruh Indonesia. Juga itu bukan cuma Restiana aja, ada Agesti. Oh, Agesti ya, saya pernah review juga Agesti, Iya, bener. Agesti. Itu juga lari keras itu, laku keras itu waktu Ah. itu. Juga yang lain-lain itu mati. Oh. Itu yang lebih bagus betul. Mati. Restiana diambil dari mana sih, Pak Nandi? Kalau Restiana namanya, nama Restiana itu nama anak saya. Anak perempuan? Iya, yang bungsu. Oh, Yang- bungsu. yang paling terakhir. Bungsu itu paling tua ya? Yang- Bontot, yang paling bontot. yang Iya. paling terakhir. Terakhir bungsu. Namanya Restiana. Restiana. Oh, Jadi namanya Restiana dipakai aglonema
ya batangnya pink sama yang hijau, dan agestinya yang ujungnya itu yang namanya agesti. Oh gitu. Jadi, namanya itu juga. Sekalian kita kulik ya sejarah. Ada di sana. Kita lihat yuk. Ada. Wah, dulu di bidang kedokteran semua ini kerjanya, sekarang di tanaman. Nah, ini batang pink ya. Ya, jadi batang pink. Boleh diangkat nggak? Boleh. Restiana. Dia keker banget ya. Gagah banget, batangnya pendek nih tuh. Restiana. Ini tahun berapa Pak Nandi dia hasil silangnya? Iya, berhasil saya tahun. silangnya 2013. Nah, lahir 2014. Lahirnya 2014. Ya, udah gitu kita mulai jual itu 2019. Nah, pertama dilempar ke pasar itu ke siapa? Ke teman atau ke gimana? Atau launching? Jadi begini, lantinya jadi begini. Itu memang nyilangnya itu agak itu juga ya. Nah, saya kan pindah-pindah dari Cianjur, di sini di Lido. Tinggalnya Itu si tanaman itu dibawa terus. dibawa. Terus dari Cianjur. Wah, ini kalau saya di sini kan nggak bakalan bener ya pengurusan. Saya bawa ke sini. Dari situ banyak maling. Oh, Taruh di sini. di sini. Di Papurbo, iya, di sini. Udah gitu, udah beranak, ada 7, anaknya satu pot ada 7. Wah, saya dilihat, ambil lagi di sini, dibawa lagi ke sana, ke Lido. Dari Lido banyak maling, ambil lagi ke Cianjur, Wah. dibawa lagi ke Cianjur. Udah gitu, viral, aglonema rame, lalu Pak Barli sering datang ke rumah. Pak Barli nanya di sini. Katanya mau cari Pak Nandi, katanya mainan aglo waktu itu Pak Bali. Dikasih tahu sama Pak Riman, Pak Nandi itu adik saya, katanya gitu. Nah itu datang langsung cari alamat ke sana, ketemuan di Lido. Oh gitu. Udah dari situ, dari Lido saya ke Cianjur, Pak Bali. Nah sampai sekarang si Restiana di Cianjur sih masih ada. Gitu. Tanaman juga banyak di rumah. Cuma saya kecil di dalam gang. Gitu. Jadi Restiana dari Cianjur. Dari Cianjur. Iya, Cianjur. Sekarang masih aktif nyilang-nyilang Nyilang-nyilang. atau kalau lagi hobi Enggak, ini aja? karena saya kan hobi ya, tempat di rumah tuh penuh. Saya tuh sementara ini belum nyilang lagi, belum. Saya Menunggu berbunga dulu ya. Ya, sekarang tuh saya lagi di Lido, nanam jeruk limau. Jeruk limau, ada pisang, singkong gitu. Itu buat dilempar ke pasar. Ya, buat dilempar ke pasar. Iya. Emang basicnya suka hobi tanaman dan bisa jadi penghasilan juga ya. Iya, betul. Oke, tuh sejarah singkat dari Pak Nandi. Makasih banyak Pak Nandi ya untuk informasinya. Salam kenal dari saya. Oke teman-teman, yuk kita lanjut lagi atau kita mau foto-foto yuk. Cus. Om Barli, tempatnya luas banget ya. Iya, luas. Tempat bersejarah dari Dokter Purbo. Iya. Pancawati nih. Pancawati lahir di sini nih. Pancawati lahir di sini. Terus juga Ada burung elang tuh. Burung elang. Ternyata di depan-depannya banyak ini ya, banyak villa ya. Banyak villa. Memang ada tempat rekreasi di sini? Banyak. Kopi-kopi ada di sini dekat Kopi Daong. Kafe-kafe, Iya. villa banyak ya. Kopi Daong. Nggak jauh dari sini ada Kopi Daong, ada Kebon Jati. Oke. Nah, kebetulan ini saya melihat di sini Dokter Purbo kan tinggal sendirian di sini Ya. dengan luas kurang lebih 6.500 meter. Nah, sedangkan anaknya katanya ada di BSD. Jadi gini teman-teman, jadi tanah ini mau dijual. Oke, harga pasarannya karena di sini memang depan, samping, kanan, kirinya villa hotel itu per meternya kurang lebih di 3 juta ya. 3 juta. Tapi karena ini luasnya 6.500 meter, jadi didiskon semeternya jadi 2.500.000 ya. Jadi bagi teman-teman nih yang mau pensiun, yang mau usaha, mau nyari ketenangan, cocok banget di sini. Sambil jalan aja yuk. Kita lihat sambil jalan. Nah, nama Aglo udah ada Bisa, greenhouse. udah Jadi ada ini greenhouse-nya. kita mau lepas tanah ini bangunan greenhouse. Betul. Plus tanahnya. Pokoknya tinggal masuk, tinggal nempatin. Kita lihat aja ke dalam yuk. Dan tadi kan teman-teman udah lihat tuh tempat kita ngobrol-ngobrol. Itu salah satunya juga ya. Betul. Oke. Kenapa? Ini ada tempat istirahatnya, buat driver istirahat nih. gitu. Tuh, ada tanaman ini apa? Saya lupa namanya nih. Oke, Om Bari kita masuk aja yuk. Kita masuk sambil jalan, kurang lebih 6.500 meter. 6.500 Udaranya meter, enak banget. Cocok banget nih yang mau nyari 6.500 meter kesenangan. tuh ada 2 lokasi ya. Oh, ada 2 lokasi. Ada 2 lokasi. Mana? Ini 5.000 sekian, Satu ada lagi? di sebelah 1.300 sekian lah. Di mana? Di sebelah
Oh, tapi masih dempet kan? Masih dempet. Masih dempet. Bisa dilihat nih tuh. Nah, ini dulu nursery ini. Luas banget, teman-teman. Ini nursery posisi jam 12 siang aja panas, masih enak udara. Masih enak. Masih bisa berjemur. Oke. Tapi nggak panas. Betul, ini bisa dilihat bangunannya banyak loh di sini tuh, nggak cuma rumah, ada garasi mobil, ada dapur, ada tempat karyawan. Ulangnya besar sekali tuh. Wow, ada elang. Om Bari, ini elang ini dilepas bebas. Iya, ini elang dari gunung ini. Wow, masih ada burung elang. Udah langka banget loh. Elang Jawa kalau nggak salah ini. Elang Jawa. Nah. Bisa dilihat nih, masih ada burung elang tuh. Wow, dia udah dijaga ya populasinya ya. Udah dijaga Oke, populasi. mungkin sampai sini aja. Nah, bisa dilihat dari tadi kita masuk sampai ke depan masih jauh banget. Pokoknya 6.500 meter. Kalau semeternya 2.500.000, berarti mau dilepas dengan nominal berapa keseluruhan? Kurang lebih? Kurang lebih sekitar 16 miliar ya. Kurang lebih 16 miliar. Ya, bagi teman-teman yang mau, WA kita aja, WA kita nanti nego ya. Iya, siap. Nanti kita antar langsung sini juga bisa. Bener, biar Dokter Purbo bisa nyusul anaknya yang ada di Tangerang Selatan ya. Ya. Oke, sampai di sini dulu aja. Yuk. Lokasinya Di Desa Pancawati. Desa Pancawati, Desa Pancawati. Bogor. Bogor. Cikertek, Bogor. Kabupaten ya? Ya, kabupaten. Oke, di situ ya. Oke, ya sekian aja informasinya. Yuk, cus. Aduh. Oh, luar Sampai biasa perjalanan luar. panjang. Lama juga Bener. ya. Tapi ini sejarah yang benar-benar luar biasa ya. Jalannya berbatu-batu. Bener. Jadi walaupun kita lelah tapi puas banget. Puas banget. Ketemu Kita- bener-bener saksi sejarah hidup kita ya. Iya. Oke, ini teman-teman, nah, kita udah di akhir nih. Jadi bagi teman-teman yang mau order aglonema, Nah, langsung aja hubungi Ibu Levina ya. WA. Nomornya berapa? 0818 09 10 11 70. Oke, lokasi ada di Bogor ya. Mau Oke. kesini juga boleh, WA Boleh, dulu. boleh bebas Nanti ya. Sherlock. Nah, terakhir nih, pesan-pesan buat para pencinta aglonema di seluruh dunia apa nih Bu Lev? Jangan bosen aja piara aglo ya. Jadi kita tetap semangat, piara yang banyak, aglo di tani. Kalau bisa kita nanti go internasional lagi kayak dulu. Mantep bener. Jangan jadi cuma semangat kontes lagi. lokal, ya, Bener. Oke. Sip. Sip, semangat terus. Oke, Bu Lev, makasih banyak buat tempatnya, buat waktunya. Nanti kita atur lagi jalan-jalan, aglo host jalan-jalan. Boleh komen kalau apa yang mau didatengin siapa, boleh komen ya. Boleh komen. Jangan, Tapi jangan jauh-jauh. Tapi jangan Pak Jokowi juga. Kan kamera aglo. Oke, boleh. Misalkan senior-senior yang mau didatengin, boleh aja. Ya. Itu tantangan buat kita, ya kan? Ya. Ntar kita cari. Oke, makasih banyak ya buat teman-teman ya. Kalau kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Sampai jumpa lagi dan salam aglonema.